Halo teman-teman, kita bakal melihat aksi kocak agen rahasia yang menyamar di sekolah. Begitu masuk kelas, semua murid langsung melongo karena penampilannya biasa banget. Tapi gurunya tetap menyuruh Kang Jian memperkenalkan diri dengan sangat singkat. Hebatnya, si cewek paling cantik di kelas langsung tertarik sama karakter utama kita. Jelas saja, hal ini bikin murid-murid cowok lainnya langsung merasa panas dingin. Di kelas itu, singkat cerita, guru pun memulai pelajaran dan menyuruh kelas menyelesaikan soal matematika di papan tuli. Kang Jian cuma melirik soal itu sekalis sebelum langsung meneriakkan jawabannya dengan lantang. Awalnya, sang wali kelas dibuat melongo tidak percaya. Beberapa saat kemudian, seorang siswi berhasil menyelesaikan soal itu dan memastikan jawaban si karakter utama memang 100% benar. Kini guru itu benar-benar kaget sekaligus takjub, menyelesaikan rumus rumit di luar kepala dalam waktu sesingkat itu. Sangatlah tidak masuk akal sekarang, si cantik kelas makin penasaran dengan jagoan kita. Sementara itu, si Kang Jian cuma duduk tenang sambil melipat tangan, sibuk pamer aura dingin. Di kepalanya, dia cuma berpikir harus melakukan apa saja demi menuntaskan misi. Padahal awalnya, si karakter utama datang ke Korea Selatan bersama orang tuanya. Ayahnya langsung bertingkah heboh dan bilang kalau udara di sini terasa sangat berbeda, sementara ibunya cuma tertawa kecil melihat reaksi suaminya. Lalu menyuruhnya untuk mengecilkan suara agar tidak berisik. Tapi, karakter utama kita langsung menyadarkan kita kalau mereka sama sekali bukan keluarga asli. Dia memanggil orang tuanya dengan sebutan kamera, lalu bertanya kenapa mereka harus memakai baju santai seperti ini. Di tempat umum, ibunya langsung menjitak kepalanya dan menyuruhnya bersikap normal di depan umum. Kejadian ini membuat karakter utama kita teringat kembali semua hal yang membawanya sampai ke titik sekarang ini. Sejak kecil, dia sudah menjalani latihan militer sangat berat yang jauh dari kata normal. Di saat yang sama, dia juga mempelajari kurikulum sekolah yang tingkatannya jauh di atas usianya. Jagoan kita terus berjalan di jalan hidup ini, berlatih tanpa henti seolah bersiap untuk misi misterius yang bahkan belum dia ketahui. Saat beranjak remaja, Kang Jian dipanggil oleh komandannya. Sang komandan memberikan pengarahan tentang misi penting yang harus dijalankan. Di Korea Selatan, misi ini diperkirakan bakal berlangsung minimal 10 tahun atau bahkan bisa lebih lama lagi. Tugas utamanya adalah menyusup ke kalangan kelas atas di sekolah elit Seoul. Semua persiapan yang dibutuhkan. Perhatikan baik-baik, petualangan serunya dimulai di sini. Semua persiapan sudah diatur agar dia bisa menjalankan misinya dengan lancar. Jagoan kita pun langsung menerima tugas berat tersebut tanpa banyak bertanya. Di saat yang sama, pintu lift di belakangnya terbuka. Komandan menjelaskan kalau dua perwira yang keluar adalah rekannya nanti. Prajurit pria dan wanita ini ditugaskan untuk berpura-pura menjadi orang tuanya. Di dunia luar kembali ke masa sekarang di rumah mereka. Sang ibu bertanya pada suaminya, apakah si anak tidak akan curiga? Melihat wajah cemas istrinya, sang suami mencoba menenangkannya dengan penuh keyakinan. Dan bilang kalau mereka tidak perlu terburu-buru. Fakta bahwa mereka bisa keluar dari pangkalan militer saja sudah merupakan sebuah keajaiban besar. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Begitu bel pulang berbunyi, jagoan kita langsung dikerumuni gerombolan siswi yang kegirangan. Dia bahkan tidak diberi kesempatan bicara karena langsung dihujani berbagai pertanyaan. Ada yang kepo soal sekolah lamanya, bahkan ada yang menanyakan pacar. Gadis-gadis ini agresif sekali, berusaha mengorek informasi apa saja darinya. Tepat di saat Kang Jian mulai bingung harus menjawab apa, si cantik kelas tiba-tiba muncul dan membuat para siswi lainnya langsung menyingkir. Dengan anggun, dia memulai obrolan dengan memperkenalkan dirinya sebagai Le Ara. Jagoan kita langsung terdiam melamun sambil terus menatap wajah cantiknya. Ternyata, sehari sebelum dia resmi masuk ke sekolah baru ini, dia sempat membaca laporan penting dan nama Le Ara ada di daftar tersebut. Tepat saat itu, ayahnya masuk membawa tumpukan dokumen rahasia ke kamarnya. Sang ayah menjelaskan kalau kertas-kertas itu berisi target pengawasan mereka, yang jumlahnya ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Ketika si karakter utama menjawab dengan kaku, ayahnya langsung menegurnya. Mereka sekarang sudah tidak berada di pangkalan militer lagi.
Jadi jangan memanggilnya terlalu formal. Intinya, dia harus belajar bersikap santai seperti anak muda zaman sekarang. Mendengar nasihat itu, jagoan kita cuma mengangguk paham. Kembali ke situasi kelas saat ini, dia menatap Leara yang diberi label sebagai orang paling dicari nomor 1. Dia adalah Leara, target prioritas bintang 5, sekaligus putri sulung Sam Jong-gro, perusahaan multinasional terbesar di Korea Selatan. Mengingat misinya, jagoan kita berpikir kalau dia harus menjaga hubungan baik agar bisa mengorek informasi penting dari Sam Jong-gro di masa mendatang. Jadi, saat Leara bertanya kenapa dia diam saja, dia baru mau menjawab tapi si gadis tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan meminta akun Instagram miliknya. Sayangnya, karakter utama kita sama sekali tidak tahu. Kalian pasti mikir dia bakal langsung gercep mendekatinya kan? Tapi tunggu dulu. Karena dia tidak punya media sosial, Ara meminta ponselnya untuk memberikan nomor pribadinya. Hebat banget, bisa dapat cewek cantik tanpa usaha. Sapaan itu terdengar asing baginya. Sekarang seluruh murid di sana dibuat shock setengah mati setelah menyadari kalau jagoan kita bahkan tidak punya ponsel pintar sama sekali. Dengan bingung, Ara bertanya apakah dia Cooper atau baru saja keluar dari gua purba. Sadar kalau hal ini cuma membuang-buang waktunya yang berharga, Ara langsung berbalik pergi. Akibatnya, jagoan kita cuma bisa berdiri mematung kebingungan. Sementara itu, teman-teman sekelasnya menikmati tontonan gratis ini layaknya sedang melihat bioskop. Sore harinya setelah sekolah usai, deretan mobil mewah tampak berjejer di luar gerbang. Karakter utama kita sedang mengamati situasi saat seorang gadis lewat. Di depannya, dia langsung memindahkan fokusnya ke gadis itu. Mengingat kalau dia adalah target prioritas 6 di laporan. Namun lamunannya buyar saat seseorang mendadak menabraknya. Terlihat jelas kalau gadis itu punya pengawal pribadi sendiri dan jagoan kita sempat saling tatap dengan pria yang menabraknya tadi. Begitu si gadis prioritas 0 masuk ke mobilnya, murid-murid kaya lainnya, termasuk Leara, ikut pulang dengan kendaraan masing-masing. Ya, anak-anak di sekolah ini memang berasal dari keluarga terpandang yang sangat berpengaruh. Tepat saat jagoan kita sedang berjalan tenang, dia melihat ada tangan yang mencoba mendorong tubuhnya secara kasar. Ternyata itu murid sekelasnya, tapi beruntung insting bertarung jagoan kita sangat cepat berkat latihan mereka yang dijalaninya. Melihat hal itu, si perundung kaget. Karena diabaikan, dia pun pergi sambil mengumpat kesal setengah mati. Karena merasa diremehkan oleh anak baru. Begitu si pembuat onar pergi, seorang murid tiba-tiba menghampiri jagoan kita dari belakang. Cowok itu bernama Jang Dongwoo, target prioritas bintang 3 yang ayahnya merupakan direktur firma hukum terkenal, sedangkan ibunya bekerja sebagai hakim agung. Jadi, jangan sampai kalian cari masalah dengan anak ini. Meski begitu, Jang Dongwoo menjelaskan kalau sikap kasar pembuat onar tadi adalah hal biasa bagi kalangan elit di sini. Dia kemudian menawarkan tumpangan pulang kepada jagoan kita jika memang tidak ada yang menjemputnya. Karakter utama kita sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya menerima ajakan tersebut. Membuat Jang Dongwoo sedikit terkejut. Di dalam perjalanan, Jang Dongwoo bertanya di mana tempat tinggal jagoan kita. Dia dengan santai menjawab kalau dia tinggal di Banpo Blue Tower. Mendengarnya, jagoan kita ternyata tinggal di kompleks apartemen paling mahal dan mewah di kota ini. Akhirnya, Dongwoo menyuruh supirnya untuk mengantar jagoan kita pulang terlebih dahulu. Sang sopir pun mengangguk patuh menuruti keinginan tuan mudanya. Saat suasana mobil mulai hening, jagoan kita menyadari kalau Jang Dongwoo sepertinya ingin membicarakan sesuatu. Tak lama, cowok itu memberanikan diri menanyakan soal cara menyelesaikan rumus matematika rumit di luar kepala tadi. Saat jagoan kita menatapnya heran, Dongwoo malah salah paham dan langsung meminta maaf karena merasa lancang, padahal dia cuma kagum atas kemampuan otaknya yang luar biasa. Terlebih lagi, Jang Dongwoo mengaku kalau dirinya sangat lemah dalam pelajaran matematika. Mendengar itu, jagoan kita menawarkan diri untuk menjadi tutor pribadinya, yang langsung membuat mata Dongwoo berbinar senang. Dalam hati, jagoan kita tersenyum puas karena merasa misinya berjalan dengan sangat lancar. Namun, suasana berubah saat Dongwoo mulai meledeknya tentang masalah dia yang tidak punya ponsel pintar atau akun Instagram.
membuat jagoan kita mendadak panik. Sementara itu, di dalam mobil bawah lainnya, Leigh Ara sedang mengobrol dengan sekretaris pribadi ayahnya, yang menyetir di depan. Dia bercerita tentang murid pindahan baru itu dan ingin tahu latar belakang aslinya. Saat sekretaris Kim menyarankan untuk menyuruh tim intelijen menyelidikinya secara mendalam, Ara menolaknya. Sadar keinginan nonanya, sekretaris Kim berjanji berkasnya akan siap malam ini. Ara pun tersenyum membayangkan jagoan kita. Kisah serunya baru saja dimulai. Kalian dan saya harus bersiap untuk kelanjutannya nanti. Kalian dan saya bakal masuk ke cerita kocak ini saat Kang Gon pulang ke rumah dan disambut ceria. Ibunya, dia langsung kaget dan melongo melihat tingkah emaknya yang aneh ini. Harusnya dia membalas dengan ceria. Sang ayah, atau tepatnya atasan dia, menunggu reaksi itu. Dengan malu-malu, karakter utama kita bilang dia pulang, menyapa kameratnya itu sebagai orang tua. Karena ucapan itu, ibunya langsung menggetok kepalanya dan menyuruhnya masuk kamar. Dia menuntut penjelasan, ada apa sebenarnya dengan semua kepalsuan ini. Sang ibu menyuruhnya melihat sendiri, membuat karakter utama kita langsung membeku. Dia bingung apakah ini masih kamarnya karena tampilannya berubah total dari sebelumnya. Melihat kemewahan ini, Kang Jian ragu apakah boleh memakai dana operasi rahasia begini. Tapi ibunya malah tertawa santai. Emaknya terkekeh sambil bilang itu bukan masalah, karena sekarang mereka kaya raya. Si karakter utama lalu melihat ke arah meja belajar dan langsung mengambil ponselnya. Sambil menoleh ke ibunya, dia minta bantuan untuk membuka aplikasi Instagram. Tapi ibunya malah bingung dan sama sekali tidak tahu benda apa itu. Di saat itulah, sang ayah maju dengan percaya diri, menjamin semuanya beres di tangannya di titik ini. Karakter utama kita tidak tahu mereka sedang berakting atau memang punya chemistry yang aneh. Adegan beralih ke Leigh Ara yang sedang berolahraga malam. Gadis itu akhirnya berhenti ketika dihampiri sekretaris ayahnya yang menyerahkan sebuah dokumen rahasia. Berkas itu berisi data tentang orang tua si karakter utama, terutama ayahnya. Berdasarkan laporan, ayahnya bernama Steve Kang, seorang warga Amerika. Dia adalah CEO dari Eleven Coin, salah satu dari 10 mata uang kripto teratas. Intinya, pria ini kaya raya dengan kekayaan bersih minimal 30 miliar dolar. Leigh Ara menganggap ini menarik. Sekretaris Kim menambahkan selain bisnis kripto, perusahaan Steve Kang berkembang pesat selama 10 tahun terakhir lewat keamanan jaringan di Jepang dan Amerika Serikat. Bahkan Tiongkok sekarang mulai tertarik dengan layanannya. Singkatnya, kekayaan karakter utama kita sekarang setara dengan anak-anak kaya lain di kelasnya. Saat sekretaris Kim menyarankan untuk menyelidiki lebih dalam lagi, Leigh Ara menolak. Dia merasa karakter utama kita setidaknya sudah layak untuk bergaul dengannya. Adegan berikutnya membawa kita ke SM International Zone. Tempat karakter utama kita sedang duduk santai. Leigh Ara yang sedang mengobrol dengan teman-temannya mendadak menoleh penasaran ke arah karakter utama kita. Waktu itu memegang ponselnya dan sang gadis mulai menatapnya dengan sangat tajam. Nah, di sini kalian harus perhatiin baik-baik reaksi mereka. Karakter utama kita sempat bingung, lalu santai menunjukkan ponselnya. Kita langsung bisa menebak apa yang ada di pikiran gadis itu. Sementara itu, Jang Dongwoo mendekati karakter utama kita. Kaget karena temannya sekarang punya ponsel baru. Tapi tiba-tiba obrolan saru mereka terganggu oleh sekelompok pembuat onar di kelas. Sambil menyeringai, si rambut merah bertanya, apakah Jang Dongwoo berteman dengan karakter utama? Jang Dongwoo mulai panik, membenarkannya sambil bilang kalau dia cuma tutor matematika. Sementara itu, teman si rambut merah terus menatap karakter utama kita seolah ingin mengukurnya. Karakter utama kita juga mengamati mereka berdua secara diam-diam tanpa rasa takut sedikit pun. Si rambut merah menunjukkan kuasanya dengan menaruh tangan di atas kepala Jang Dongwoo. Menyuruhnya belajar rajin. Namun dia bilang ada urusan pribadi dengan karakter utama kita. Jang Dongwoo terdiam. Dia paham kode itu, lalu pergi diam-diam, membuat si bodoh menyeringai puas. Karakter utama kita ingat kalau bajingan ini bernama Go Jin-sok. Sosok pengacau yang sangat berbahaya. Dia adalah target prioritas bintang 4 dan putra kedua anggota Dewan Nasional, Go Yang Chan. Intinya, bocah ini berasal dari dinasti politik yang sangat kuat dan berkuasa di Seoul. Makanya dia belagu seolah dunia miliknya sendiri, karena selalu dimanja. Sementara itu temannya,
Si target prioritas bintang 2 bernama Huang Wuyon adalah anak presiden grup bisnis raksasa Daijun. Perusahaan mereka masuk dalam jajaran 30 bisnis teratas di dunia yang menguasai industri olahraga global. Meski begitu, karakter utama kita tetap memasang senyum ramah yang sangat lebar. Dia dengan polosnya bertanya, apakah mereka juga mau diajari matematika olehnya? Jin Seok merespons dengan wajah datar. Sementara Huang Wuyong terlihat mulai tersulut emosinya mendengar tawaran itu. Tapi Jin Seok memilih pergi dan menyuruh temannya memberi pelajaran pada karakter utama kita. Tentang aturan main di sini, si sombong itu pun mulai mengancam cowok kita agar mendengarkan kata-katanya. Dia memperingatkan agar karakter utama kita selalu tahu diri dan tidak usah cari perhatian. Karakter utama kita bisa melihat jelas niat jahat dari tatapan mata musuhnya itu. Di sini saya tahu apa yang kalian pikirkan. Pasti pengen dia langsung menghajar bocah ini sampai pingsan dalam sedetik, tapi tentu saja rencana itu hanya ada di kepalanya. Memilih jalan yang lebih aman, karakter utama kita dengan sopan bertanya, apa maksud ucapan Huang Wu? Yongyi, si perundung itu, tampak bingung dengan reaksi santai targetnya. Sebagai balasan, karakter utama kita mencengkeram tangan si bodoh itu sambil memberikan tekanan di titik sarafnya hingga dia hampir terjatuh. Huang Wuyong panik setengah mati. Dia tidak bisa lepas meski sudah meronta-ronta. Sementara karakter utama kita menasihatinya tentang sopan santun berteman. Waduh, dia dipermalukan sekaligus diceramahi di depan umum. Jin Seok akhirnya mendongak dengan heran melihat kekacauan ini. Huang Wuyong akhirnya berhasil menarik tangannya kembali setelah karakter utama kita melepaskannya. Namun si idiot itu malah kembali menyerang. Dia melayangkan pukulan emosi di mata karakter utama kita. Gerakan itu sangat lambat, karena dia justru fokus memperhatikan kamera pengawas kelas yang terpasang di sudut ruangan. Sebelum ke sekolah, ayahnya sempat menjelaskan kalau Korea Selatan dipenuhi kamera mata-mata di mana-mana. Ketika karakter utama kita terkejut melihat kameranya, sang ayah langsung mengangguk bangga. Ternyata seluruh kamera pengawas sekolah sudah diretas olehnya. Dia menyombongkan diri, kalau meretas sistem sekolahan begini, hanyalah masalah sepele bagi ahlinya. Sang anak pun memujinya dengan sebutan kamerat. Sang ayah langsung mendelik serius dan memperingatkan agar dia menjaga cara bicaranya. Kasihan, dia masih terbawa kebiasaan militer Korea Utara. Sang ayah menasihati agar menghindari kekerasan fisik. Pasalnya, semua tindakan mereka akan terekam jelas di kamera. Kembali ke kelas. Karakter utama kita menghindari pukulan itu di detik terakhir dan menggunakan mejanya untuk mendorong musuh. Huang Wuyong terhuyung ke belakang dengan amarah yang memuncak. Berbeda dengan karakter utama kita yang tetap beraura tenang dengan wajah sedatar tembok tanpa rasa bersalah. Lei Arai yang muak melihat drama konyol ini langsung menyindir berapa lama lagi si bodoh itu mau mempermalukan dirinya sendiri. Jin Seok lalu membela temannya dengan alasan tertentu. Katanya si murid pindahan baru harus diberi pelajaran tentang hierarki di kelas. Mendengar logika bodoh itu, Lei Ara langsung menyerang balik dengan ucapan ketus yang menusuk hati. Gadis itu tahu karakter utama kita, bahkan belum serius melawannya. Kalau dia serius, si perundung itu pasti sudah dikirim ke unit kesehatan sejak tadi. Sambil menahan malu, Huang Wuyong memutuskan mundur sejenak. Kang Gon mengangguk senang, bahkan mengajaknya mengobrol santai nanti. Hebat sekali, jagoan kita memang rajanya memancing emosi orang lain tanpa perlu tenaga ekstra. Setelah suasana tenang, dia menatap Go Jin Seok si target prioritas bintang 4. Memikirkan cara mendekatinya, pelajaran pun dimulai. Dan dia masih belum tahu langkah selanjutnya dalam misinya. Saat itulah, guru kelas menyadari kehadiran murid baru dan bertanya, apakah dia bisa berbahasa Korea. Dengan baik karakter utama kita langsung membalas dengan sangat lancar dan formal. Sang guru kagum dengan lafalnya yang bagus, lalu bertanya di mana dia belajar. Karakter utama kita menjawab dia sekolah di Amerika. Sekalian pamer dengan bahasa Inggrisnya yang keren. Alasan dia pindah, karena urusan bisnis ayahnya. Kelas langsung heboh mendengar aksennya yang sempurna. Membuat Lei Ara semakin penasaran, dan terus memperhatikan gerak-gerik misterius cowok itu. Kalian dan saya pasti tahu ini, bikin musuhnya makin panas. Saat kelas usai, para siswi langsung mengerubungi cowok populer kita ini dengan antusias. Kalian dan aku bakal menyaksikan kegilaan ini.
Pelafalan bahasa cowok ini bahkan lebih bagus dari para guru. Mereka bingung kenapa kemarin dia pendiam banget. Akhirnya, dia langsung menyodorkan ponselnya dan salah satu siswi langsung merebutnya. Ternyata itu Leara yang tiba-tiba muncul di depannya dan menyambar ponsel tersebut sambil pamer kalau mereknya dari perusahaan keluarganya. Melihat itu, protagonis kita bergumam dalam hati. Kalau misinya berjalan sangat mulus. Gadis itu terkejut saat si tokoh utama bilang dia punya Instagram. Jelas saja, Leara langsung ke pod dan memeriksa semua postingannya, tapi dia tidak menemukan hal mencurigakan meski fotonya kelihatan editan banget. Jadi, saat gadis itu memuji keluarganya sangat bahagia, dia cuma mengangguk santai. Padahal dalam hatinya, dia terus berpikir dan memuji ayahnya yang terbukti sangat andal dalam urusan retas-meretas. Akhirnya bel pulang berbunyi di gerbang sekolah. Dia hanya bisa melongo melihat barisan mobil mewah yang mirip pameran otomotif. Dia pun ikut mengantre karena sang ayah sudah berjanji menjemputnya dan dia merasa sangat bersemangat. Seperti biasa, si prioritas nol lewat begitu saja tanpa banyak bicara. Disusul oleh Leara yang kemudian berbalik sambil melambaikan tangan dan berkata sampai jumpa besok. Gadis itu pergi dengan senyuman manis dan protagonis kita ikut tersenyum lebar. Merasa kalau gadis itu mulai naksir padanya. Tapi pemandangan itu malah membuat Huang Wuyong dan Jin Suk mendidih karena cemburu. Tanpa basa-basi, Huang Wuyong langsung maju dan menyuruh protagonis kita ikut dengannya. Dia pun menatap mereka berdua dan berniat merekrut mereka berdua dalam hatinya. Namun saat dia bertanya sopan mau pergi kemana, Huang Wuyong malah membentak dan menyuruhnya masuk mobil selagi dia masih bicara baik-baik. Kejadian itu disaksikan sisi sekolah, yang langsung tahu nasib buruk apa yang bakal menimpa dirinya. Tapi bagi si tokoh utama, ini adalah kesempatan emas untuk menuntaskan misi. Tiba-tiba, suara raungan mesin mobil yang sangat kencang langsung memecah keheningan. Nah, perhatikan bagian ini, karena ayahnya bakal datang dengan gaya. Suara raungan mesin bertenaga tinggi langsung menarik perhatian semua orang. Semua menoleh dan melihat mobil sport merah menyala. Ternyata pengemudinya adalah ayah si tokoh utama sendiri. Seketika seluruh sekolah langsung hening seketika. Bahkan Huang Wuyong dan Jin Suk melongo seperti orang bodoh karena otak mereka mendadak macet total. Ayahnya memang tipe orang tua yang suka bikin malu anaknya sendiri. Si tokoh utama pun buru-buru menghampirinya. Setelah menjelaskan situasi saat ini secara singkat, ayahnya langsung menyeringai lebar dan mengacungkan jempol tinggi-tinggi sambil berteriak memuji anaknya karena sudah mendapat teman baru. Hal itu tentu membuatnya sangat malu akibat antusiasme ayahnya yang terlalu dramatis. Tanpa menunggu lama, sang ayah langsung mengoper gigi dan tancap gas begitu saja. Dia pergi setelah berpesan agar anaknya tidak pulang terlambat. Sungguh sebuah keajaiban kalau orang itu bisa sampai rumah dengan selamat kembali ke Huang Wuyong dan Jin Suk. Mereka berdua terlihat sangat murka. Seolah-olah aksi pamer tadi adalah penghinaan langsung bagi keluarga mereka. Hingga Jin Suk menegaskan kalau anak baru ini memang harus diberi pelajaran. Belakangan, di dalam mobil menuju lokasi, sang protagonis merasa suasananya sangat sunyi dan bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Dari namanya, gedung itu jelas milik kelompok Daijan. Dengan kata lain, perusahaan milik ayah Huang Wuyong. Jin Suk pun melangkah masuk sambil melarang pengawalnya untuk ikut masuk ke dalam. Protagonis kita memperhatikan si pengawal yang beralasan bahwa karena Jin Suk sedang berada di luar sekolah, dia harus terus mendampinginya demi keamanan. Namun Jin Suk tidak memedulikannya sama sekali dan berlalu begitu saja. Si tokoh utama pun hanya bisa melihat wajah kecewa si pengawal tersebut. Begitu rombongan mereka melangkah masuk ke dalam gedung, dia langsung sadar kalau tempat ini adalah fasilitas pelatihan bertarung. Pengawas tempat itu segera menyambut Huang Wuyong dengan sangat hormat. Saat Huang Wuyong menyuruhnya mengosongkan arena nomor 3, dia langsung mengangguk patuh dan pergi menyiapkan segala sesuatunya tanpa banyak tanya. Pria itu berbisi agar dia segera minta maaf saja, sembari memberitahu kalau ambulans sudah dipesan. Tokoh utama kita tentu saja tidak mengerti apa maksud semua itu. Tiba-tiba Huang Wuyong berteriak kesal, menanyakan kenapa dia hanya berdiri mematung di sana.
Tampaknya si anak baru ini mulai menyadari bahaya apa yang menantinya. Setibanya mereka di area pertarungan khusus, protagonis kita melihat Huang Wuyong mulai bersiap-siap untuk duel. Melihat ekspresi tenang anak baru itu, Jin Suk menyahut dari lantai atas. Berkomentar kalau sudah lama sekali tidak ada orang yang masuk ke sini. Kalian pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya kan? Saat protagonis kita bertanya, apakah mereka akan bertanding? Si antagonis malah tertawa remeh bagai penjahat kelas teri. Sekarang dia menyuruh si tokoh utama cepat-cepat tanda tangan selagi Huang Wuyong menunjuk dokumen. Di atas meja, surat itu adalah perjanjian tertulis resmi antara kedua belah pihak. Apapun hasil pertarungannya nanti, tidak ada pihak yang boleh menuntut ganti rugi. Setelah membaca isinya, dia bertanya apakah Jin Suk benar-benar menyuruhnya menandatangani surat. Itu, Jin Suk tertawa puas. Dia mengira anak baru ini ketakutan, tanpa tahu nasib buruk apa yang menunggunya. Si bodoh itu bahkan dengan lancang berjanji akan memaafkannya asal si protagonis mau berlutut dan memohon seperti anjing. Jelas dia sudah kelewatan batas. Karena tidak melihat ekspresi takut, Jin Suk menganggapnya orang bodoh. Sebelum lanjut, protagonis kita bertanya dengan santai, apakah gedung ini dipasangi kamera pengawas atau tidak? Kedua orang itu tampak kebingungan mendengar pertanyaan aneh tersebut. Reaksi bingung mereka sudah cukup menjadi bukti kalau tidak ada rekaman sama sekali. Melihat anak baru itu langsung menandatangani dokumennya, Jin Suk mengejeknya dan menyombongkan kalau Huang Wuyong bahkan pernah mengalahkan juara nasional. Baginya, tindakan itu sama saja dengan menandatangani surat kematian sendiri. Tatapan mata protagonis kita mendadak berubah menjadi sangat dingin. Dia mendesak agar Huang Wuyong segera menandatangani dokumen bagiannya. Anak sombong itu benar-benar dalam masalah besar dan terancam masuk rumah sakit selama 6 bulan. Begitulah ramalan nasib buruknya hari ini. Kini, di dalam arena, Huang Wuyong masih saja bergaya sombong. Si bodoh itu benar-benar tidak tahu lawan seperti apa yang sedang dia hadapi saat ini. Sementara itu, tokoh utama kita bersiap dengan sangat tenang. Huang Wuyong mengira sikap diam itu karena rasa takut, lalu mulai mendekatinya sambil tertawa mengejek. Sepanjang waktu, protagonis kita hanya memikirkan cara terbaik untuk mengalahkan orang ini tanpa berlebihan. Dia mulai menimbang semua pilihannya. Dia bisa saja mengakhiri duel dalam sekejap dengan satu pukulan serangan balik yang telak. Tapi itu pasti akan menimbulkan cedera fatal. Jadi, pilihan ekstrem tersebut terpaksa dia coret dari daftar rencana. Pilihan lainnya, dia bisa menghindar dan mengincar bagian perut bawah. Duel memang akan selesai, tapi itu berisiko merusak organ dalam musuh. Akhirnya, pilihan kedua itu pun terpaksa dibatalkan juga. Dia terus mensimulasikan ribuan cara tercepat untuk menang di kepalanya. Tapi semuanya terlalu berbahaya bagi keselamatan Huang Wuyong. Namun bagian paling lucunya adalah, saat dia sibuk berpikir, gerakan Huang Wuyong yang berniat melayangkan satu pukulan saja terasa sangat lambat. Begitu kembali sadar dari lamunannya, protagonis kita langsung memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindar. Huang Wuyong yang kesal langsung menyusul dengan serangan pukulan atas yang cepat. Sayangnya, bagi cowok genius kita, semua gerakan itu terlihat sangat lamban. Persis seperti rekaman video gerak lambat. Dia pun kembali menghindar dengan mudah sebelum pukulan itu mendarat. Seketika, Huang Wuyong dan teman-temannya dibuat melongo tak percaya karena tidak menyangka si anak baru bisa menghindar dalam jarak sedekat itu. Huang Wuyong buru-buru mundur untuk menjaga jarak, lalu memuji kemampuan menghindarnya sambil bertanya, apakah dia sering berlatih fisik. Namun tanggapan dingin tanpa ekspresi dari protagonis kita justru membuatnya semakin naik pitam. Karena sudah sangat kesal, dia kembali menerjang maju. Tapi yang membuat semua orang shock, si tokoh utama justru mendaratkan tamparan keras tepat di pipinya. Sungguh sebuah kejutan yang sama sekali tidak terduga. Huang Wuyong semakin menggila dan menyerang lagi. Tapi hasilnya tetap saja kena tampar lagi. Sekarang ini sudah bukan pertarungan lagi, melainkan sesi pembagian hidayah gratis lewat tamparan bertubi-tubi. Bocah manja itu akhirnya merasakan kerasnya didikan moral yang selama ini lupa diajarkan orang tuanya di rumah. Dia pasti kapok cari gara-gara dengan orang yang salah. Melihat semua orang terdiam 1000 bahasa. Dan begitulah akhir pertarungan konyol ini. Protagonis kita dengan santai bilang dia cuma main-main. Tapi saat mau pergi,
Jin Suk tiba-tiba menghentikannya dengan wajah bingung. Ayo kita ikuti kelanjutan kisah kocak ini, ketika si kaya langsung lari menghampirinya. Menyatakan, kalau mulai sekarang karakter utama kita adalah tangan kanannya. Padahal, si karakter utama sama sekali tidak paham maksudnya. Melihat hal itu, Jin Suk meminta pendapat pengawalnya, tapi si pengawal diam saja. Meskipun karakter utama kita masih bingung soal tugas tangan kanan. Jin Suk bilang dia pasti akan paham nantinya. Kemudian dia bertanya, apakah karakter utama kita tahu siapa ayahnya? Tentu saja, karakter utama pura-pura tidak tahu. Jin Suk tetap bersikeras mengajaknya makan di restoran bintang 5 untuk merayakan kemenangannya. Ini membuat karakter utama kita heran, tapi dia pikir misinya berjalan lancar. Akhirnya, dia pulang ke rumah. Ibunya langsung menyambutnya dengan hangat. Sementara ayahnya bertanya tentang harinya seperti orang tua biasa. Melihat anaknya kelelahan, ibunya bilang sudah memasak makan malam. Tapi karakter utama menolak sopan karena sudah makan bersama temannya. Ibunya menoleh ke ayahnya, tapi sang ayah hanya mengedikkan bahu tanpa tahu apa-apa. Sekarang di dalam kamar, karakter utama kita berbaring di kasur sambil merenungkan obrolannya. Dengan Jin Suk tadi, di restoran mewah itu, Jin Suk mentraktirnya dan bahkan menyuruhnya makan sepuasnya secara gratis. Karakter utama kita merasa makanannya sangat lezat, membuat Jin Suk tertawa gembira. Karena itulah, dia mengingat kelakuan aneh Jin Suk sebelumnya dan mulai curiga kalau cowok kaya itu punya kepribadian ganda. Jin Suk bilang jadi tangan kanan itu bukan pekerjaan berat kok, biasa saja. Tugasnya cuma menghajar siapa saja yang mau merebut posisinya. Walau Jin Suk ragu hal itu akan terjadi. Karakter utama paham logikanya, tapi dia bilang dia malas bertarung melawan orang lemah. Saat Jin Suk meyakinkan lawan-lawannya nanti tidak akan lemah, karakter utama langsung menyebut nama Jang Dongwoo. Jin Suk sempat terdiam, seolah mencoba mengingat teman sekelasnya itu. Lalu tertawa dan menyebut kalau orang itu tidak lemah. Melihat rasa penasaran karakter utama kita, Jin Suk menjelaskan masa lalunya. Jin Suk mengaku dulu dia bagian dari kelompok Dongwoo saat SMP, karakter utama jelas tidak paham. Jadi, Jin Suk bertanya apakah dia tahu apa itu pesuruh, tapi dia tetap bingung. Nah, di bagian ini, kita harus menyimak baik-baik, karena keluarga Dongwoo, yaitu keluarga Jang, adalah dinasti hukum paling top di Korea dengan ayah jaksa agung dan ibu hakim tinggi. Bayangkan saja, kalau mereka bercerai dan memperebutkan hak asuh anak. Jin Suk bercerita kalau dulu dia selalu menuruti semua perintah Jang Dongwoo seperti pesuruh, sampai ayahnya naik jabatan. Singkatnya, Jin Suk menasihati karakter utama bahwa di Korea, pengaruh keluarga adalah segalanya. Kembali ke masa kini, karakter utama kita mulai merenung sendiri kalau misi kali ini ternyata jauh lebih sulit. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu kamarnya. Kedua orang tuanya masuk dengan wajah yang terlihat sangat cemas. Mereka bertanya, apakah ada masalah di sekolah, atau ada hal lain yang sedang mengganggunya. Karakter utama kita terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab, kalau semuanya baik-baik saja di sekolah. Tentu saja, orang tuanya tidak langsung percaya begitu saja mendengar jawaban singkat darinya. Akhirnya, dia mengaku, kalau situasi di Korea Selatan, agak rumit dan sangat berbeda dari apa yang dia pelajari di markas militer dulu. Dia cemas tidak bisa beradaptasi. Mendengar itu, ayahnya langsung memarahinya dan melarangnya membuat alasan lemah seperti itu. Ayahnya bertanya apakah dia sudah lupa siapa jati dirinya yang sebenarnya. Membuat karakter utama kita tersentak kaget. Dia langsung berdiri tegap dan meminta maaf karena sempat kehilangan fokus. Lalu berjanji tidak akan mengulanginya. Ya ampun, mungkin beginilah rasanya dididik dengan cara orang tua yang luar biasa tangguh. Orang tuanya merasa sangat bangga melihat tekad barunya yang membara. Setelah itu, karakter utama kita langsung berselancar di internet, membaca setiap postingan media sosial demi mengumpulkan informasi penting bagaikan agen rahasia. Semua ini dia lakukan hanya demi bertahan hidup di sekolah barunya. Saat mencari informasi, dia teringat latihan kerasnya sebagai prajurit elit dan menegaskan bahwa dia tidak boleh gagal dalam misi ini. Sementara itu, orang tuanya diam-diam terus mengamatinya dengan rasa bangga yang luar biasa. Keesokan harinya di kelas, Jang Dongwoo tampak sedang memikirkan sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Dia menghampiri karakter utama kita
dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang kejadian kemarin. Melihat sifat pemalu Dongwoo, sulit dipercaya kalau cowok lemah lembut ini pernah merundung Jin Suk saat SMP dulu. Karena penasaran, karakter utama kita langsung bertanya, apakah dia dulu seorang perundung. Dia menjelaskan kalau Jin Suk sudah menceritakan semuanya, termasuk soal Jin Suk yang menjadi pesuruh pribadinya. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya kan? Dongwoo tidak mengelak dan memberi alasan klasik masih muda. Lalu karakter utama menyuruhnya santai karena semua itu masa lalu. Dia tidak peduli dengan hal itu karena sekarang mereka berteman. Jang Dongwoo agak terkejut mendengarnya. Sementara karakter utama kita merasa reaksi seperti itu sangat wajar terjadi bagi mereka. Dongwoo pun menerimanya, namun tubuhnya mendadak tegang saat melihat Jin Suk berjalan mendekat. Sebelum melakukan hal lain, Jin Suk berkata dia lega melihat tidak terjadi apa-apa pada karakter utama kita. Mendengar itu, karakter utama kita kembali menenangkannya agar tidak perlu khawatir. Dia mengingatkan kalau mereka sudah berteman sekarang. Tepat di saat itulah, Jin Suk tiba-tiba memanggil namanya dengan lantang. Sambil menatapnya, karakter utama kita mengucapkan terima kasih atas traktiran makan kemarin dengan santai. Seluruh kelas langsung gempar karena ada pepatah bilang, jangan pernah menerima traktiran cuma-cuma dari orang kaya, karena kau harus membayarnya 10 kali lipat. Jadi saat dia menawarkan untuk ganti mentraktir, Jin Suk memotongnya dan langsung menunjuk bangku Huang Wuyong, menyuruhnya duduk di sana. Saat itulah karakter utama menyadari Huang Wuyong tidak masuk sekolah hari ini. Melihatnya ragu-ragu, Jin Suk bertanya kenapa dia masih berdiri saja di sana seperti patung tanpa bergerak sama sekali. Karakter utama terdiam sebelum menyadari ini adalah pergeseran hierarki kelas yang sempat dibacanya di internet. Artinya, menduduki kursi itu otomatis menjadikannya orang terkuat nomor 2 di kelas. Semua orang paham situasi menegangkan ini, kecuali si karakter utama yang mengira semuanya berjalan. Damai pelajaran pun dimulai. Setelah 4 jam pelajaran, dia mulai heran kenapa Huang Wuyong belum juga datang. Untuk menjawab rasa penasaran itu, adegan beralih ke kantor grup Daejong. Di dalam ruangan mewah, Huang Wuyong sedang dimarahi habis-habisan oleh ayahnya yang murka karena anaknya gagal menjalankan tugas sepel. Wajah Hang Ju menggelap saat berteriak menanyakan apakah anaknya tahu berapa banyak uang yang telah dia habiskan demi memasukkannya ke kelas khusus yang sama dengan karakter utama kita saat ini. Sekretarisnya mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan Huang Wuyong pasti sudah kapok. Namun, ayahnya masih murka karena dia ingin anaknya mendekati Jin Suk yang merupakan anak calon presiden berikutnya di Korea. Tugas anaknya sangat mudah, yaitu berteman baik dengannya. Namun, dia malah gagal total dan justru mempermalukan nama baik keluarga di depan semua orang. Secara memalukan sekali. Karena sudah muak, Hang Jacu mengusir anaknya pergi dari ruangan dan tidak ingin melihat wajahnya. Lagi, tanpa membuang waktu, Huang Wuyong langsung berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Setelah itu, sang ayah menanyakan hasil penyelidikan sekretarisnya tentang latar belakang karakter utama kita. Sang sekretaris menjelaskan kalau ayahnya, Steve Kang, memiliki perusahaan multinasional yang mengelola koin digital dan sistem keamanan. Singkatnya, keluarga mereka sangat kaya raya. Awalnya, ayah Huang Wuyong tampak melunak dan berniat mengundang ayah karakter utama untuk makan bersama. Namun saat sekretaris menanyakan lokasinya, suasananya langsung berubah mencekam. Dia menyuruh sekretarisnya untuk membawa ayah karakter utama ke tempat latihan tinju pribadi mereka. Sekretaris tersebut langsung paham maksud dari perintah itu tanpa perlu banyak penjelasan lebih. Lanjut lagi. Ayah Huang Wuyong hanya ingin memberi peringatan keras kepada siapapun yang berani mengacaukan bisnisnya. Sementara itu di sekolah, Liara melambaikan tangan untuk berpamitan dengan karakter utama kita seperti biasa. Di saat bersamaan, pengawal Jin Suk diam-diam memperingatkan karakter utama agar berhati-hati dan menjaga kedua orang tuanya dengan baik. Tentu saja, karakter utama sama sekali tidak mengerti maksud dari peringatan aneh tersebut. Sambil menatap kepergian mereka, karakter utama kita mulai memikirkan maksud dari ucapan si pengawal tadi. Tidak lama kemudian, ayahnya datang untuk menjemputnya dengan penampilan yang sangat berenergi. Seperti biasanya. Dan disinilah kita harus bersabar
karena ayahnya tiba-tiba menjemput dengan penuh energi seperti biasa. Percayalah, kelanjutan kisah seru ini bakal bikin kita semua makin penasaran. Yuk, kita lanjut cerita seru ini. Si MC kita dibikin bungkam kayak biasanya. Pas makan malam, mendadak momen santai keluarga mereka terganggu suara ketukan pelan pintu. Jelas semuanya heran siapa yang bertamu malam-malam begini. Pas dibuka, ternyata sekretaris grup Dejong yang berdiri di sana. Insting si MC langsung merasa ada yang gak beres. Tapi ayahnya bersikeras mendengarkan alasan kedatangan tamu ini di jam larut. Tanpa basa-basi, si sekretaris langsung menuduh kalau anak mereka sudah memukuli pewaris grup, sekaligus anak bosnya. Mendengar itu, kedua orang tuanya syok dan langsung menoleh ke arahnya. Si MC langsung tegang, bingung sendiri kenapa masalahnya bisa jadi seheboh ini. Melihat situasi yang mulai memanas, sekretaris itu menjelaskan kalau ayah Hong Wuyong gak berniat memperbesar masalah ini dan cuma mau mengobrol sambil makan malam bersama. Mendengar penjelasan itu, orang tuanya langsung merasa lega. Lagi pula, itu kan cuma berantem kecil antar bocah sekolah. Akhirnya, si sekretaris mengajak ayah MC untuk ikut menemui ketua mereka malam ini juga. Sang ayah langsung menyetujuinya tanpa ragu. Keputusan cepat itu terasa sangat mencurigakan. Si MC berniat ikut pergi, tapi ayahnya langsung menyuruh dia tetap di rumah saja. Jelas si MC dan ibunya langsung sadar ada yang gak beres. Adegan berikutnya berpindah ke kantor grup Dejong. Sang sekretaris mengantar ayah MC menemui CEO mereka. Dan sesuai dugaan, sama sekali gak ada acara makan malam di sana. Pas ayah MC masuk, ayah Hwang Wuyong langsung membentaknya habis-habisan. Dia marah besar karena anak haramnya berani menghajar putra kesayangannya. Tapi ayah MC kita ini sama sekali gak kelihatan gentar atau takut. Makanya, ayah Hwang Wuyong menantang apa rencana dia sekarang. Menanggapi itu, ayah si MC malah menyuruhnya mengajukan penawaran saja. Karena bagaimanapun juga putranya adalah korban di sini. Ternyata si bos besar menuntut agar si MC dikeluarkan dari sekolah. Katanya, cuma itu satu-satunya cara biar masalah ini selesai. Mendengar itu, ayah si MC bilang hal itu bakal sulit. Soalnya istrinya sangat bersikeras agar anak mereka sekolah di sana. Jadi bakal susah membujuknya. Jelas ayah Hwang Wuyong gak suka jawaban itu. Makanya dia mulai mengintimidasi sang ayah. Dia menyuruhnya setuju selagi dia masih bicara baik-baik. Lucunya, ucapan itu mirip banget sama kata-kata anaknya sebelum dihajar habis-habisan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Kita bakal lihat kejutan. Dia gak gentar sedikit pun dan malah memperingatkan si bos agar gak melakukan hal yang bikin menyesal. Alhasil, wajahnya langsung dipukul. Anehnya, dia diam saja tanpa membalas. Hal itu malah bikin ayah Hwang Wuyong makin naik pitam. Akhirnya, ayah MC terus-menerus dihajar tanpa ampun. Selama dipukuli, dia sama sekali gak mencoba membalas pukulan itu. Makanya, bos sombong itu langsung menganggap kalau ayah MC adalah pria yang lemah dan menyedihkan. Setelah puas melampiaskan emosinya, dia mengancam bakal mengusir seluruh keluarga mereka dari negara ini. Dia gak tahu saja kalau sebentar lagi dia bakal merasakan akibat buruk karena mengusik pria yang memilih jalan damai karena gak ada respons. Dia pergi sambil menyuruh sekretarisnya memberi uang pengobatan. Sekretaris itu pun membawa ayah si MC ke rumah sakit terbaik. Dia menyerahkan beberapa lembar cek senilai 10 juta won untuk biaya pengobatan. Saat ayah si MC sempat terlihat ragu, sekretaris itu langsung menyuruhnya mengambil saja. Dia juga memperingatkan agar jangan coba-coba melapor ke polisi. Karena kantor polisi setempat sudah menerima banyak sponsor dan keuntungan dari grup mereka. Mendengar itu, ayah si MC memilih pergi tanpa banyak bicara. Tapi uniknya, dia sempat menyambar lembaran cek tersebut dari tangan si sekretaris. Melihat hal itu, si sekretaris langsung mengejeknya dan menyebutnya sebagai pecundang yang menyedihkan. Begitu sampai di rumah, dia sudah ditunggu oleh istri dan anaknya. Si MJ syok berat melihat wajah ayahnya babak belur seperti itu. Tapi sang ayah menenangkannya dan bilang ini bukan masalah besar karena dia seorang tentara. Sementara itu, sang ibu terlihat sangat murka, seolah siap meratakan apapun yang menghalangi jalannya. Benar saja, sang suami langsung mengunci diri di ruang kerja. Dalam waktu super singkat, dia langsung meretas peladen utama grup Dejong.
Berani-beraninya mengancam keluarganya habis, sudah riwayat mereka. Keesokan harinya, di kantor pusat grup Dejong, Sang Jae asik menikmati kopi paginya tanpa tahu kalau bencana besar akan segera menimpa perusahaannya sebentar lagi. Tiba-tiba, sekretarisnya menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Si bos heran melihat wajah sekretarisnya yang panik ketakutan. Dengan keringat dingin, dia melaporkan kalau situasi sekarang sangat kacau. Setelah tahu kalau semua peladen mereka mati, si bos menanyakan kinerja tim teknologi informasi mereka. Tapi sekretarisnya menjawab kalau seluruh komputer di kantor mendadak mati total. Bukan cuma itu, seluruh situs mereka mati, dan sekarang kebanjiran permintaan pengembalian dana. Di saat bersamaan, ponsel si bos berdering nyaring, begitu diangkat, dia langsung menyesal. Pihak bank memberitahu kalau seluruh rekening mereka dibekukan. Nah, kalian pasti mikir ini sudah puncak penderitaannya kan? Tapi tunggu dulu, malam harinya nasibnya malah makin mengenaskan. Dia termenung sendirian di kantor, berusaha mencerna kenapa semuanya bisa kacau secepat ini. Saat ada yang masuk, tanpa menoleh dia bertanya apa sudah ada solusi untuk masalah ini. Karena gak ada jawaban, dia menoleh dan langsung membeku. Sosok di depannya adalah ibu si MC kita. Ayah Huang Wuyong langsung membentak bertanya siapa dia dan cara melewati penjagaan. Dengan santai sang ibu menjawab kalau dia sudah menidurkan semua penjaga di luar. Terlebih lagi, sistem kamera pengawas gedung juga sudah dimatikan. Sontak hal itu membuat sang bos murka. Karena stres seharian, dia berpikir wanita ini adalah samsat yang pas buat meluapkan emosi. Tapi dugaan dia salah besar, karena dengan mudahnya sang ibu langsung melumpuhkannya hingga tak berkutik. Sambil berbisik pelan, dia bertanya, apakah si bos tahu siapa orang yang sudah diusiknya? Sambil meraba sesuatu, dia berbisik kalau biasanya dia langsung menghabisi targetnya di tempat. Tapi untungnya, suaminya selalu melarang dia untuk membunuh orang lain. Jadi dia punya solusi alternatif yang jauh lebih baik. Karena berani mengancam keluarganya, dia bakal membuat si bos tertidur lelap. Dan baru boleh bangun 3 tahun lagi biar anaknya bisa sekolah dengan tenang. Punya orang tua sekuat ini, si MC otomatis jadi anak paling aman sedunia. Esok paginya, si MC bersiap, berangkat ke sekolah. Pas dia pamit mau pergi, dia melihat kedua orang tuanya tampak ceria seperti biasa. Dan ibunya mendoakan agar harinya menyenangkan, dan ya, si MC kita berniat meminta maaf atas masalah kemarin. Tapi ibunya meyakinkan agar dia gak perlu cemas. Karena semua urusan sudah diselesaikan dengan rapi, jadi dia tinggal fokus belajar saja di sekolah. Mendengar itu, si MC makin bingung dibuatnya. Adegan berlanjut di sekolah, dengan suasana kelas yang ramai seperti biasanya. Saat asyik mengobrol dengan temannya, mendadak Leara menoleh dan melihat si MC sedang memandanginya. Gadis itu langsung melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Si MC membalasnya dengan sopan sembari teringat perkataan Jin Suk kemarin tentang negara ini. Katanya, Korea Selatan adalah tipe negara tempat keluarga bisa ikut campur dalam segala hal. Dia sadar ini bakal mempersulit misinya. Tiba-tiba saja, Jin Suk membuyarkan lamunannya dengan bertanya, apakah si MC sudah mendengar kabar terbaru? Sepertinya kabar ini ada hubungannya dengan ayah Huang Wuyong. Katanya, sesuatu yang buruk telah menimpa pria itu hingga perusahaannya ikut goyah. Mendengar berita itu, si MC benar-benar terkejut setengah mati. Jin Suk terus melanjutkan gosipnya, bahkan berspekulasi kalau bos besar itu mungkin terkena serangan stroke, jantung, atau penyakit lainnya. Seketika si MC teringat kembali ucapan ibunya tentang masalah yang sudah beres. Dia mulai curiga dan bertanya-tanya, apakah semua kekacauan ini memang ulah kedua orang tuanya sendiri. Tapi, karena masih belum yakin, dia langsung menepis pikiran konyol itu. Tiba-tiba, lamunannya buyar lagi oleh kedatangan Leara yang dengan riang menanyakan rencana akhir pekannya. Melihat hal itu, Jin Suk bertanya, apakah Ara mau mengajaknya pergi? Ara mengiyakan, karena itu hari ulang tahunnya. Nah, kalian gak boleh melewatkan kelanjutan kisah seru ini. Yuk kita intip kisah gokil ini. Karakter utama kita tampak kebingungan. Leara sadar si bocah gak pernah ikut pesta ulang tahun. Makanya dia langsung gercep ngajak dia secara pribadi. Karakter utama kita berjanji bakal datang. Jadi Ara mau kirim pesan lokasi lewat pesan langsung nanti. Begitu Ara pergi,
Jinsu langsung melototin dia dengan tatapan sirik karena gak suka si bocah. Dapat perhatian, gak lama, si bos circle pun masuk kelas. Hang Woo-yong langsung mengamati sekeliling dan kaget setengah mati lihat karakter utama kita santai banget duduk di kursinya. Tapi dia milih diam dan pindah bangku. Cuekin pertanyaan cemas late arah soal ayahnya, si bocah pun terus mengawasinya diam-diam. Sepulang sekolah, karakter utama kita kelihatan lagi nunggu di luar sendirian. Sambil nunggu, dia mikirin ayahnya dan nebak kalau sang ayah gak bakal jemput karena masih masa pemulihan. Tiba-tiba saja, lamunannya langsung buyar karena ada suara yang memanggilnya. Ternyata yang manggil itu gerombolan temen sekelasnya sendiri. Gadis di tengah dengan malu-malu nanya, apa karakter utama kita mau pulang sendirian? Karakter utama kita yang polos pun langsung ngejawab apa adanya tanpa curiga sedikit pun. Dengar jawaban jujur itu, si gadis langsung ngajak dia pulang bareng naik bus, seperti biasa. Karakter utama kita mikir gak ada salahnya juga, jadi dia setuju aja. Melihat umpan mereka dimakan, para gadis langsung gercep buat kenalan. Cewek yang di depan namanya Shin Yuna, terus towok di sebelahnya itu So Dong Jun. Sahabatnya Yuna namanya Gian Yaju. Mereka berdua kompak banget bilang seneng bisa kenalan sama karakter utama kita yang ganteng ini. Kang Jian pun ngebalas dengan ramah, kalau dia juga seneng bisa temenan sama mereka. Biar suasananya makin akrab, Shin Yuna langsung mengalihkan obrolan dan nanya di mana rumah karakter utama kita. Si bocah jawab kalau dia tinggal di Menara Biru Bano. Sontak aja reaksi mereka kaget luar biasa, bikin karakter utama kita bingung. Yuna pun ngejelasin kalau si bocah pasti anak orang kaya banget. Soalnya Menara Biru Bano itu apartemen paling mahal seantero kota. Tapi dengan santainya, bocah kita cuma bilang kalau tempat itu punya orang tuanya. Gak mau kehilangan momen, Shin Yuna langsung cari celah lagi. Dia bilang tempat les mereka deket dari sana, jadi mereka bisa naik bus yang sama. Yunha juga nawarin makan tteokbokki enak di depan tempat les mereka. Jelas banget ini modus, biar bisa nongkrong bareng. Nah, kalian perlu perhatikan reaksi si bocah yang bingung banget, karena gak tahu apa itu tteokbokki. Melihat kepolosannya, Yunha makin gemas, dan langsung menariknya ikut tanpa banyak mikir. Suasana pun berpindah ke dalam kedai makan, yang mejanya sudah penuh dengan tumpukan makanan. Jian Yaju langsung melahap satu suapan, dan memuji, kalau tteokbokki di sini emang gak ada tandingannya. Yunha pun mengangguk setuju sebelum matanya melirik ke arah karakter utama kita. Dia sadar kalau tteok itu sama sekali belum menyentuh makanannya. Bikin dia heran, apa ini kali pertama dia mencobanya. Si bocah cuma menggelengkan kepala pelan tanpa suara. Tapi begitu suapan pertama masuk ke mulut, rasanya pedas luar biasa sampai mulutnya berasa kebakaran. Melihat itu, Yunha dengan sigap langsung menuangkan air minum. Beda sama teman-temannya yang malah ngetawain reaksi tersiksanya seolah itu komedi terlucu di bumi. Setelah minum dan agak mendingan, si bocah mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba saja, Gian Yaju nyeletuk heran. Dia kaget banget karakter utama kita bisa cepat beradaptasi di sekolah baru mereka. So Dong Jun ikutan nimbrung dan bilang kalau hebat banget anak baru, langsung bisa akrab sama geng Jinsu. Padahal mereka semua ada di kelas khusus yang terkenal elit. Tapi Shin Yuna menegaskan kalau mereka beda level dengan orang-orang sombong seperti geng Jinsu. Itu, mendengar penjelasan tersebut, karakter utama kita minta penjelasan lebih lanjut biar paham. Gadis itu terdiam sejenak sebelum jujur kalau posisi mereka jauh di bawah circle Jinsu. Tapi Yaju langsung menyela obrolan mereka. Dia bangga bilang kalau Yuna itu murid terpintar nomor 1 di sekolah. Namun, Yuna ngerasa itu biasa aja, karena menurutnya sangat wajar mengalahkan anak-anak kaya yang malas belajar. Di sini, karakter utama kita sadar kalau nama Shin Yunha dan kawan-kawannya yang ada di berkas rahasia yang dia terima kemarin. Dengan kata lain, mereka cuma murid biasa yang kebetulan sekolah di sana. Kita semua tahu kedamaian ini gak bakal lama. Dan benar saja, sekelompok berandalan tiba-tiba masuk ke kedai sambil mengejek sinis. Heran ngelihat anak-anak sekolah elit makan di tempat kumuh begini. Karakter utama kita cuma bisa pasang muka bingung. Tapi para berandalan itu malah melotot tajam ke arahnya. Nuduh kalau anak-anak manja sepertinya cuma bikin rusuh dan menuh-menuhin tempat makan saja. Padahal aslinya cuma meja mereka aja yang terisi di dalam kedai itu.
Shin Yuna dan teman-temannya mulai merasa ketakutan dan memilih diam. Bikin gerombolan preman itu makin merasa di atas angin. Mereka makin songong dan teriak marah karena merasa dicuekin. Kelakuan norak para berandalan ini mulai bikin karakter utama kita kesal setengah mati. Sadar situasi makin panas, Dongjun ajak mereka cabut. Tapi langkah mereka langsung dihadang oleh salah satu preman. Dongjun mencoba menjelaskan dengan sopan kalau mereka cuma mau pulang karena makanan mereka sudah habis demi menghindari keributan. Tapi preman itu menolak keras melepaskan mereka. Dia bilang karena mereka anak sekolah kaya, wajib hukumnya buat ngebayarin makanan geng preman itu juga. Di titik ini, kesabaran si bocah akhirnya habis. Dia langsung mencengkeram tangan si preman bodoh sambil nanya sinis apa mereka ini pengemis jalanan. Semua orang shock, dan si preman langsung menyentakkan tangannya dengan kasar. Mereka gak nyangka ada anak sekolah senekat ini. Karakter utama kita cuma diam tanpa ekspresi. Tapi begitu si preman keceplosan bilang, kalau mereka biasa memeras anak sekolah demi uang makan. Si bocah akhirnya paham apa yang sedang terjadi. Ternyata mereka cuma pencopet murahan, bukan pengemis. Yang sebenarnya jauh lebih menjijikan. Meski begitu, si preman tetap memaksa minta uang agar Shin Yuna dan teman-temannya bisa pergi ke tempat les dengan aman. Ancaman itu bikin suasana makin tegang. Karena omongan lancang barusan, karakter utama kita memperingatkan si preman kalau dia gak bakal bisa pergi dari sini dengan mudah. Lalu mengajaknya keluar. Dia menantang mereka buat menyelesaikan urusan di luar. Paham situasi bakal kacau. Shin Yuna buru-buru nawarin diri buat bayar biar gak ribut. Dia beralasan kalau si bocah cuma murid baru yang gak tahu aturan. Si preman malah merasa terhibur dan ngejek kalau si bocah cuma belaga sok jagoan biar kelihatan keren di depan cewek. Tapi dengan tenang, karakter utama kita menghentikan niat baik Yuna. Dia meminta gadis itu tetap tenang dan tidak perlu cemas. Sambil melipat tangan, Kang Jian sesumbar kalau orang tuanya kaya raya sampai bisa tinggal di lantai kerajaan Menara Bambu. Sontak semua orang melongo mendengarnya. Yuna dan kawan-kawan tahu dia kaya, tapi tinggal di lantai eksklusif itu levelnya udah beda jauh. Buat membuktikannya, karakter utama kita langsung melakukan aksi pamer. Dia dengan santai mengeluarkan segepok uang tunai dari sakunya. Dia lalu menantang gerombolan preman itu untuk ngobrol santai di luar. Dengan kata lain, bakal ada yang babak belur bentar lagi. Di luar kedai makan, si bocah mengamati sekitar dan tersenyum tipis setelah sadar gak ada kamera pengawas di sana. Sementara itu, salah satu anak buah preman heran kenapa bocah ini pede banget. Preman satunya bilang gak usah dipikirin, karena ini mangsa empuk. Selagi mereka sibuk berbisik licik, karakter utama kita malah asik melamun. Seperti biasa, dia mulai menghitung cara buat menghajar mereka. Ada banyak metode bertarung di kepalanya. Tapi hampir semuanya terlalu sadis buat anak sekolahan. Karena lawannya cuma bocah labil tanpa otak. Dia sadar harus menahan kekuatannya biar gak bikin cacat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka maju dengan gaya sok pahlawan paling hebat sedunia. Sambil gertak nanya, apa si bocah tahu sedang berurusan dengan siapa? Dia langsung menerjang maju dengan kepalan tangan kuat. Dia berteriak sombong kalau mereka adalah atlet tim tinju sekolah menengah atas Seoul. Sayangnya, karakter utama kita dengan santai menghindari pukulan itu cuma dengan memiringkan kepalanya sedikit saja. Bocah kita mengejeknya lambat seperti nenek-nenek gompeng. Merasa terhina, si preman melayangkan bogem mentah kedua. Tapi kali ini karakter utama kita langsung membalasnya dengan hantaman telak ke rahang. Satu pukulan-pukulan atas langsung bikin si bodoh pingsan seketika. Bos preman shock berat melihat anak buah andalannya tumbang cuma dengan sekali pukul. Nyali gerombolan itu langsung ciut seketika. Nah, kalian dan saya pasti tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Begitu si bos preman ketakutan dan nanya apa dia kenal Wuyong. Si bocah cuma mengangguk santai penuh kemenangan. Kalian perhatikan deh, si ketua langsung nyuruh anak buahnya mundur. Karakter utama kita kelihatan bingung banget, terus si ketua nanya apa dia kenal Wuyong. Pas dia kan, si ketua langsung pamer dan sombong banget. Sini merapat guys. Kalian harus tahu kalau si MC kita ini pernah bikin Wuyong pingsan cuma pakai sekali tabok. Tapi si ketua geng petinju ini dengan sombongnya maksa si MC bayar uang palak 500.000 won tiap bulan biar masalahnya selesai. MC kita langsung menyipitkan matanya
sadar kalau preman satu ini jauh lebih licik dibanding kroco-kroco lainnya. Si ketua ngancam MC buat mikir baik-baik kalau gak mau babak belur. Tapi pas MC kita cuma diam saja. Si ketua malah menganggapnya sebagai tantangan untuk menyerang. Dia langsung maju sambil meliuk-liuk pamer kelincahan. Tapi MC kita dengan santai menghindari semua pukulan lurusnya tanpa keringat dingin. Saat si preman bersiap melancarkan pukulan uparcut, Shin Yuna dan temannya sudah ketakutan setengah mati melihat MC diam saja. Tapi detik berikutnya, mata mereka langsung melotot cop karena MC kita menahan pukulan si bodoh itu di udara cuma pakai kakinya. Melihat hal itu, si preman makin ngamuk dan bersumpah bakal memberi pelajaran berharga. Tapi tepat saat itu juga, sirin polisi tiba-tiba berbunyi nyaring. Rombongan perundung itu langsung lari terbirit-birit. Bahkan Tegan ninggalin temannya yang lagi pingsan. Melihat kekonyolan itu, MC kita perlahan mengeluarkan ponselnya setajam silet. Dia melempar ponsel itu tepat mengenai kepala si ketua geng sampai dia langsung ambruk ke aspal. Salah satu petugas polisi sigap berlari untuk memborgolnya. Akhirnya, mereka semua diangkut ke kantor polisi. Di ruang tunggu, si ketua geng menatap MC kita dengan penuh dendam kesumat. Sementara itu, polisi sibuk mencatat laporan dari Shin Yuna dan teman-temannya. Mereka menceritakan kronologi pemerasan uang yang mereka alami dengan sangat detail. Ketika polisi menegaskan bahwa tuduhan pemerasan itu kasus yang sangat serius, si ketua geng langsung ngeles dan ngaku cuma mau pinjam uang secara baik-baik tanpa paksaan. Jujur ya, kalian pasti ikut capek lihat muka pak polisi yang ngadepin bocah-bocah labil ini. Tapi Shin Yunha tetap tegas bilang kalau mereka itu korban pemerasan yang sebenarnya. Si ketua langsung ngegas balik sambil nunjuk temannya yang pingsan, mengklaim kalau dia juga korban kekerasan. Yuna dan temannya balas berteriak bahwa mereka terpaksa melawan demi membela diri. Karena gerombolan preman itu yang ngeroyok MC duluan. Polisi yang sudah muak mendengar perdebatan mereka, akhirnya mengancam akan menulis ulang semua laporan dari nol. Akibatnya, kedua belah pihak langsung bungkam 1000 bahasa. Di sudut ruangan, MC kita cuma bisa membatin betapa merepotkannya urusan remeh seperti ini. Tidak lama kemudian, guru dari sekolah si preman datang. Begitu melihat wajah gurunya, si ketua geng langsung gemetaran karena tahu dia bakal tamat. Sang guru pun langsung meminta maaf dengan membungkuk dalam. Lalu bertanya, apakah muridnya berbuat ulah yang parah. Polisi menjelaskan kalau untungnya tidak ada kerusakan besar yang terjadi. Mendengar itu, gurunya kembali meminta maaf berkali-kali, serta berjanji akan mengawasi anak didiknya lebih ketat lagi. Lucunya, polisi malah merasa tidak genap karena ternyata guru itu adalah sosok yang cukup terkenal. Di sana, Guru Chu langsung mendekati muridnya dan menjewer kupingnya dengan keras. Memarahinya habis-habisan karena malah kalah padahal laga debutnya sebentar lagi. Tiba-tiba saja, pandangan Guru Chu tertuju pada MC kita yang tampak cuek. Karena tidak mendapat respon apa-apa dari MC, Chuan Su akhirnya pergi begitu saja sambil terus menyeret muridnya. Setelah itu, polisi memberitahu bahwa mereka semua baru boleh pulang kalau dijemput orang tua. Tak berselang lama, ayah MC pun datang menjemput. Melihat wajah datar anaknya, sang ayah hanya tersenyum hangat dan mengajak dia pulang. Tapi sesampainya mereka di rumah, senyuman hangat itu langsung lenyap seketika. Berganti raut wajah serius setelah mendengar semua kejadiannya. MC kita pun meminta maaf, sementara ibunya mencoba membela dengan alasan menolong teman. Tapi sang ayah tetap menegaskan tindakan itu salah. Harusnya MC menyelesaikan masalah dengan bersih sebelum polisi ikut campur. Soalnya, di negara Korea Selatan ini, semua hal negatif bakal terekam di catatan kriminal. MC kembali meminta maaf dengan tulus, membuat ibunya kasihan dan menenangkan bahwa yang terpenting sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Ketika MC bergumam kalau aturan di Korea Selatan sangat rumit, ayahnya langsung menyela ketus apakah dia sedang membuat alasan. Dengan sigap layaknya seorang prajurit militer terlatih, MC bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan ini. Nah, kalian tahu kan, kalau MC kita sudah di depan komputer begini, artinya dia sedang mempelajari sistem hukum dengan serius. Keesokan harinya, MC memutuskan pergi ke sekolah naik bus umum. Dia bahkan dengan tegas melarang sang ayah untuk mengantar atau menjemputnya lagi demi mandiri. Di tengah perjalanan,
MC melihat si preman kemarin sedang asyik mengobrol dengan Huang Wuyon. Sayangnya suara mereka tidak terdengar jelas dari kejauhan, tapi begitu menyadari kehadiran MC, si preman itu langsung lari tunggang langgang ketakutan. MC pun menghampiri Huang Wuyon lalu bertanya dengan sopan tentang apa yang mereka bicarakan tadi. Padahal sudah jelas mereka sedang menggosipkan dirinya. Tapi Wuyong menjawab dingin bahwa itu bukan urusannya, lalu pergi begitu saja. Di waktu bersamaan, Shin Yunha datang menghampiri. Tidak lama kemudian, Jin-suk tiba di sekolah dengan mobil mewahnya. Dia keluar dan langsung memberikan tatapan sinis penuh selidin ke arah MC seolah-olah MC baru saja berbuat dosa besar. Begitu mereka masuk ke dalam kelas, Jin-suk langsung menginterogasi sejak kapan MC berteman dekat dengan orang-orang itu. MC kita bingung dan hanya menjawab santai kalau mereka kan teman sekelas. Mendengar itu, Jin-suk menegaskan bahwa MC hanya boleh berteman dengan orang yang selevel, bukan kelas bawah seperti Shin Yunha. Mendengar ocehan sombong itu, MC kita hanya terdiam heran, sambil membatin apa sebenarnya maksud dari perkataan bocah sombong ini. Jin-suk memperingatkan MC agar tidak membuat masalah dengannya. Lalu percakapan canggung itu pun berakhir begitu saja. Tiba-tiba, ponsel mereka berdua bergetar bersamaan. Ternyata ada pesan grup dari Le Ara yang membagikan lokasi pesta ulang tahunnya. Gadis itu sangat berharap agar MC kita bisa hadir di sana. Seperti biasa, MC membalasnya dengan sangat sopan. Hal sepal itu langsung membuat Jin-suk terbakar cemburu. Siangnya di kantin sekolah, MC kita sedang asyik makan dengan sangat lahapnya. Shin Yunha dan teman-temannya baru mau ikut bergabung makan di mejanya. Tapi tiba-tiba Jin-suk datang memotong jalan. Tanpa basa-basi dia mengusir gerombolan gadis itu agar segera menjauh. Akhirnya, mereka terpaksa pindah meja. Sambil duduk berdua dengan MC, Jin-suk menyuruhnya bersikap tegas pada Yunha. Katanya, kalau MC terus bersikap lembek, mereka akan terus memanfaatkan kebaikannya. Jin-suk terus mengoceh, tidak jelas sambil menyamakan Yunha dan teman-temannya seperti kawanan hiena. Kelaparan di sisi lain, MC kita cuma diam menyimak tanpa mau merespon ucapannya. Tidak lama kemudian, Le Ara datang dan bertanya, apakah MC sudah melihat postingan terbarunya di TikTok. Dia juga mengingatkan kembali soal pesta ulang tahunnya nanti malam. Seperti biasa, MC merespon dengan sopan. Teman-teman Ara pun mulai menggoda kalau MC sangat beruntung karena didekati gadis populer. Mendengar hal itu, kesabaran Jin-suk akhirnya habis total. Dia pergi sambil menyuruh MC menghabiskan semua makanan yang tersisa di nampan. MC cuma menatapnya tajam sambil mengatai Jin-suk bajingan karena berani menyia-nyiakan makanan enak. Dia pun bingung harus berbuat apa sebelum menanyakan hal yang sangat krusial pada dirinya sendiri. Apakah perutnya sanggup menampung 2 nampan makanan sekaligus? Singkat cerita, sekolah pun berakhir. MC bersiap pulang bersama Shin Yunha naik bus, tapi Jin-suk menyela dan memaksa MC ikut mobilnya. MC menolak halus dan bilang lebih memilih naik bus umum saja. Waduh, tensinya mulai naik nih guys. Jin-suk dengan angkuhnya bilang kalau dia tidak menerima penolakan. MC kita jelas tidak suka tapi terpaksa menahannya. Biar teman-temannya gak kenapa-napa, dia terpaksa setuju. Nah, kalian dan gua bakal lihat saat di dalam mobil. Jin-suk langsung menceramahi karakter utama kita buat berhenti nongkrong. Sama Shin Yunha dan gengnya, karakter utama kita mulai ngerasa Jin-suk ini berisik dan ganggu banget. Belum sempat dijawab, Jin-suk malah langsung melarang dia datang ke pesta ulang tahun Liara karena bikin dia risih. Padahal si karakter utama kita sama sekali gak paham letak salahnya di mana. Pas dia minta penjelasan, Jin-suk akhirnya ngomong belak-belakan, dia gak suka lihat Liara akrab sama cowok lain. Sekarang si karakter utama makin yakin kalau bocah satu ini emang agak sakit jiwa. Tapi pas Jin-suk bilang keluarga mereka udah ngejodohin mereka, si karakter utama malah tambah bingung. Dia mikir, ini orang lagi ngomong pakai bahasa alin atau gimana sih? Melihat si karakter utama masih bingung, Jin-suk akhirnya jujur. Suatu hari nanti, Liara bakal jadi istrinya. Makanya dia kesel banget lihat Liara dekat sama cowok lain. Si karakter utama cuma diam, bikin Jin-suk nanya apa dia takut. Tapi dengan santainya, karakter utama kita malah bilang kalau Jin-suk cuma lagi minder dan cemburu. Gak pakai lama, karakter utama langsung menyuruh sopir buat minggir. Jelas aja Jin-suk langsung murka
dan merasa harga dirinya diinjak-injak sama si karakter utama kita. Sebagai balasan, karakter utama memberikan tatapan dingin yang bikin Jin-suk merinding. Dia pun keluar mobil sambil menyindir kalau teman sejati gak bakal bersikap kayak begitu. Pintu mobil langsung dibanting keras-keras. Merasa dihina, Jin-suk menyuruh sopirnya buat menghajar karakter utama kita. Si sopir yang merangkap jadi pengawal pribadi ini langsung kebingungan. Nah disinilah serunya. Jin-suk ngotot menyuruh si pengawal buat ngasih pelajaran. Tapi pengawal itu diam membatu. Jin-suk langsung teriak nanya apa dia mau dipecat. Mendengar ancaman itu, si sopir mengingatkan kalau kontrak kerjanya itu sama bapaknya. Bukan sama dia. Singkatnya, dia bukan preman bayaran murahan yang bisa disuruh-suruh begitu saja. Jin-suk makin ngamuk. Dia langsung telepon bapaknya karena menurut dia, pekerja harus patuh sama majikan. Setelah mengadu ke bapaknya, dia langsung menyerahkan ponsel itu ke si pengawal. Begitu dapat perintah langsung dari bos besar, sikap si pengawal berubah drastis. Dia langsung turun dari mobil dan menghampiri karakter utama kita yang lagi jalan di trotoar. Dia menyuruh si bocah minta maaf karena dia gak mau dicap sebagai orang dewasa yang hobi gebukin anak kecil. Tapi karakter utama kita menolak karena merasa gak salah. Si pengawal menatap tajam sambil bilang kalau di dunia ini, benar atau salah itu gak penting. Cuma kekuatan yang berkuasa karakter utama kita langsung membalikkan kata-katanya itu. Mendengar itu, si pengawal langsung terdiam. Dia melihat ke arah kamera pengawas dan sadar kalau di jalanan terlalu banyak saksi mata. Dia pun mengajak mencari tempat sepi untuk menyelesaikan urusan mereka tanpa ada yang mengganggu. Setelah ngomong begitu, karakter utama kita langsung pergi. Si pengawal sempat terdiam sebentar sambil menganalisis situasi sekitar. Tapi ternyata dia malah balik ke mobil, bikin karakter utama kita bingung. Di dalam mobil, Jin-suk langsung sewot, karena si pengawal belum ngasih pelajaran ke musuhnya. Si pengawal beralasan, kalau keberadaan kamera pengawas, bikin rencana mereka mustahil dilakukan. Sekarang, mendengar itu, Jin-suk makin emosi dan langsung berteriak memarahi si pengawal tersebut. Katanya, kalau ada kamera, seret saja si bocang ke tempat sepi baru digebukin. Si pengawal mengingatkan kalau tugas utamanya adalah melindungi, jadi dia gak bisa gegabah. Jin-suk menganggap itu cuma alasan belaka. Karena kesal, si pengawal terpaksa mengingatkan tentang pemilu yang makin dekat, di mana bapaknya melarang keras adanya skandal publik. Demi menjaga citra keluarga, dia menyarankan kalau si tuan muda memang sangat ingin memberi pelajaran, lebih baik mereka menjadwalkan waktu dan tempat yang pas nanti. Jin-suk terdiam mendengar saran itu. Dia melihat ke arah karakter utama kita yang sama sekali gak peduli dan langsung pergi begitu saja. Bikin Jin-suk geregetan setengah mati. Tapi tunggu dulu, ternyata pas karakter utama kita sampai rumah, ada tamu gak diundang yang sudah menantinya. Orang itu kaget melihat tempat tinggalnya. Ternyata dia adalah bos geng perundung yang dulu pernah dihajar habis-habisan. Sambil memegang ponselnya, preman itu menunjukkan video langsung Seo Dong-jun yang lagi gemetaran. Ketakutan. Dia mengejek karakter utama kita dan menegaskan kalau urusan mereka di kantor polisi kemarin belum selesai. Mengikuti petunjuk si preman, si karakter utama pergi ke area proyek. Sebuah gedung konstruksi terbengkalai yang sepi. Di dalam, seluruh anggota geng sudah bersiap kayak burung pemangsa yang menunggu mangsanya. Tanpa ragu, karakter utama kita langsung masuk perangkap. Dia melihat temannya disandera, lalu menatap si bos preman. Bos preman itu tertawa licik dan menjelaskan kalau Seo Dong-jun cuma umpan buat memancing dia ke sini. Karena target utama sudah datang, mereka melepaskan Dong-jun. Tapi si bos preman mengancam agar Dong-jun tidak lapor polisi, atau teman-teman perempuannya bakal kena getahnya. Mendengar ancaman itu, Dong-jun langsung ketakutan dan minta maaf. Tapi karakter utama kita menepuk pundaknya dan menyuruhnya tenang karena mereka bakal pulang bareng-bareng. Dong-jun bingung, tapi sedetik kemudian karakter utama langsung melesat menyerang gerombolan preman. Itu, gerakan secepat kilat ini, bikin mereka semua kaget setengah mati. Si bos preman mencoba menahan serangan dengan kedua tangannya. Sial buat dia, itu cuma tipuan belaka. Pukulan aslinya justru bersarang telak di ulu hatinya. Hantaman keras itu mementalkan tubuh si bos hingga menabrak tumpukan peti kayu dan langsung pingsan. Seketika, sisa anak buahnya cuma bisa melongo syok tanpa sempat melakukan serangan balik.
Karakter utama kita gak memberi mereka celah. Dia langsung menghajar mereka satu persatu dengan brutal. Melihat pemandangan mengerikan itu, salah satu preman mulai panik gemetaran. Tapi dia tetap nekat menyerang sambil berteriak. Karakter utama dengan santai melayangkan bogem mentah ke dagunya. Membuat preman itu langsung roboh tak berdaya ke tanah. Dongjun menonton semuanya dengan mata kepala sendiri sampai melongo tak percaya. Sementara itu, si bos preman perlahan mulai siungan dan melihat seluruh anak buahnya tumbang. Semua dikalahkan sendirian oleh satu orang saja. Begitu dia sadar si karakter utama sedang menatapnya dengan sangat dingin. Keringat dingin langsung mengucur deras karena ketakutan. Dia tahu nasibnya bakal tamat sekarang. Karakter utama kita kemudian mengambil sebilah papan kayu dari tanah. Mematahkannya jadi dua bagian, lalu mengambil patahan kayu yang tajam. Si preman bingung apa rencana karakter utama kita. Dia masih sempat menantang dengan sombong, tapi sedetik kemudian, tubuhnya langsung disarit dan dikunci rapat-rapat di atas tanah. Biar merontak kayak gimana juga, kuncian ini gak bakal lepas. Karakter utama kita ingat kalau preman ini pernah pamer jadi petinju, lalu mendekatkan patahan kayu tajam itu tepat ke arah kelingkingnya di tengah jalan. Dia mendadak berhenti dan menyuruh Dongjun menunggu di luar saja. Mengerti situasi yang mencekam, Dongjun langsung buru-buru keluar. Setelah aman, karakter utama memperingatkan si preman agar jangan berani mendekati temannya lagi. Kalau masih sayang nyawa, dan seketika itu juga, terdengar suara jeritan histeris yang sangat memekakkan telinga. Si preman merontak kesakitan dengan air mata yang mengucur deras. Padahal karakter utama kita bilang tusukan kayu itu cuma masuk 3 cm saja. Tapi cengengnya minta ampun. Mantap Kat. Akhirnya kita bisa lihat si perundung kapok dan mengangguk ketakutan setelah kena mental. Yuk kita intip kelanjutan kisah kocak ini. Si MC pergi, dan bocah-bocah yang pura-pura pingsan langsung bernapas lega. Pas di luar, MC kita malah mikir, apa dia kelewatan ya? Soalnya mereka kan masih bocil. Tapi gara-gara omongan itu, dia jadi teringat masa lalu kelamnya. Dulu, dia pernah diikat bareng anak-anak lain saat masih kecil. Tragis banget. Sebelum ingatannya makin jauh, si MC langsung menggelengkan kepala biar fokus lagi. Akhirnya, dia balik ke Seo Dongjun dan bilang kalau semuanya udah beres dan aman terkendali. Tapi si korban malah gemetaran sampai gak bisa ngomong. MC menenangkan dia sambil bilang, si perundung pasti udah paham sekarang. Terus Kang menegaskan, kalau kejadian ini harus jadi rahasia mereka. Dongjun langsung setuju. Setelah itu, MC malah ngajak makan tteokbokki. Besoknya di sekolah, Shin Yuna dan teman-temannya menyapa si MC. Tentu saja, si MC membalas dengan sopan seperti biasa. Dia juga melambaikan tangan ke Dongjun, dan mereka saling menyapa. Melihat hal ini, MC sadar kalau hubungan mereka mulai membaik. Nah, sekarang perhatian si MC beralih ke Wooyon. Kemarin, Dongjun udah cerita semuanya. Ternyata Wooyon ikut membantu si perundung buat menangkap Dongjun yang malang. MC pun mulai menyatukan semua kepingan teka-teki ini. Dia ingat pernah melihat Wooyon bareng komplotan perundung itu. Setelah memastikan semuanya ke Dongjun, sekarang MC mikir cara cepat buat memberi pelajaran berharga kepada Huang Wooyon. Pas lagi mikir, Jin Seok tiba-tiba datang dan menyuruh Wooyon membersihkan gimnasium. Saat dia menatap MC malah menyeringai tipis. Dia langsung paham situasi ini. Dari tatapan itu aja, MC tahu niat licik si bodoh ini malah bakal mempermudah rencananya. Tapi, di luar dugaan Jin Seok, secara mengejutkan Huang Wooyon menolak perintahnya. Dia beralasan kalau ayahnya lagi di rumah sakit, jadi dia gak bisa bertindak ceroboh sekarang. Jin Seok langsung kesal setengah mati. Melihat reaksi kesal itu, MC langsung memanasi keadaan. Si MC nanya dengan santai, apa rencananya gagal total? Jin Seok terdiam lalu menyuruh MC tunggu saja, karena dia bakal cari tempat buat menghajarnya. Tapi MC cuma mengangkat bahu. Reaksi santai MC bikin Jin Seok makin murka. Tanpa buang waktu, MC kita langsung mendatangi Huang Wooyon. Dia langsung menanyakan alasan kenapa dia tega menjebak Dongjun. Melihat Wooyon yang pura-pura tidak tahu apa-apa, MC kita langsung memperingatkan dia dengan tegas agar jangan pernah memanfaatkan temannya lagi. Sebagai ganti rugi, dia menyuruh Wooyon melakukan sesuatu malam ini. Nah, perhatikan baik-baik momen epik ini. MC menyuruhnya mengosongkan gimnasium.
lalu menatap Jin Seok sambil menegaskan kalau kasta kelas akan diubah. Habislah riwayat si Jin Seok sekarang. Lalu adegan berpindah ke perusahaan ayah Woo Young. Pengawal pribadi Jin Seok keluar dari mobil. Dia merasa konyol karena harus bertarung melawan anak sekolahan sekilas info dari bosnya. Mengingat pertarungan sebelumnya saat MC mempermalukan Woo Young. Si pengawal sadar kalau MC sengaja menahan kekuatannya. Tapi tetap saja, dia yakin tidak mungkin kalah dari seorang bocah SMA. Tiba-tiba, pengawal Jin Seok terkejut melihat seseorang mendekat. Pria berkacamata itu ternyata adalah mantan seniornya dari perusahaan lamanya dahulu. Reuni yang sangat tidak terduga, ya. Si senior menyapa ramah dan bilang kalau dia dengar sang junior sudah keluar dari perusahaan. Pengawal Jin Seok meminta maaf, tapi senior itu melarangnya karena itu hal biasa. Dia maklum karena gajinya kecil. Apalagi si pengawal butuh banyak uang buat biaya pengobatan ibunya. Setelah bernostalgia tentang masa lalu dan alasan keluar, pembicaraan pun mulai serius. Sang senior akhirnya mengungkap alasan utama dia kembali ke Korea Selatan. Ternyata dia sedang menjalankan misi rahasia. Dan target pertamanya berhubungan erat dengan Ayan dari Woo Young. Pengawal Jin Seok bilang dia sudah baca laporan kalau pria itu kena pendarahan otak. Tapi si senior menegaskan kalau situasinya jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang terlihat. Misi ini datang langsung dari atasan tertinggi. Mereka mencurigai ayah Woo Young telah menjadi target incaran dari sosok misterius dan berbahaya yang dikenal dengan julukan Shadow. Mendengar itu, si pengawal bertanya, apa masalahnya segawat itu? Sang senior menjelaskan kalau serangan siber dan peretasan akhir-akhir ini juga sangat mencurigakan dan saling berkaitan. Dia curiga dalangnya berasal dari Korea Utara, dan peretas yang terlibat punya nama Sandy Zero. Pengawal Jin Seok tampak ragu, dan seniornya pun sangat memaklumi keraguan tersebut. Lagi pula, Shadow mendadak hilang 10 tahun lalu, dan target kali ini bukanlah presiden. Ditambah lagi, Zero adalah peretas legendaris yang diburu organisasi kelas kakap di seluruh dunia. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Masa peretas legendaris malah mengincar pengusaha biasa peringkat 30 dunia. Sangat tidak masuk akal kalau dua legenda mengincar orang yang sama. Pria misterius itu pun pergi tanpa menyebutkan namanya. Tapi dia senang bisa bertemu lagi sebelum fokus ke misinya. Pengawal Jin Seok mendoakan agar urusannya berjalan dengan lancar. Dia juga berharap seniornya bisa pensiun dengan tenang dan sehat. Soal rumor kembalinya Shadow dan Zero, Hei yakin mustahil dua sosok legendaris itu ada di Korea secara bersamaan. Kocaknya, dua sosok menakutkan itu sebenarnya adalah orang tua si MC kita sendiri. Sekarang kita kembali ke dalam perusahaan, di mana MC dan si pengawal bersiap untuk bertarung. Si pengawal sebenarnya malas menghajar anak sekolah hanya demi uang, karena merasa hal itu sangat memalukan. Makanya, dia mulai berpikir untuk keluar saja dari pekerjaan tidak bermoral ini. Tiba-tiba Jin Seok melihat Woo Young pergi begitu saja dan bertanya kenapa dia tidak mau menonton. Woo Young menjawab kalau dia sudah menyiapkan segalanya sesuai perintah yang diminta. Jin Seok curiga apa Woo Young masih ngambek gara-gara dipermalukan oleh MC kemarin. Tapi Woo Young dengan dingin menjawab kalau dia tidak peduli lalu lanjut melangkah pergi begitu saja. Sebelum Jin Seok bicara lagi, MC langsung memotongnya. Dia menantang. Jika dia bisa mengalahkan si pengawal, maka Jin Seok harus jadi pesuruhnya. Jelas saja tawaran itu bikin Jin Seok murka. MC menjelaskan, jika masalah ini tidak diselesaikan sekarang, Jin Seok bakal terus-menerus mengirim orang untuk mengganggunya. Sebenarnya dia tidak peduli, tapi lama-lama hal itu sangat mengganggu. Pertarungan tanpa akhir ini harus segera dihentikan. Jadi untuk menyudahi semuanya, Jin Seok harus membuat keputusan matang sekarang. Kalau tidak mau setuju, duel ini batal saja. Mendengar itu, Jin Seok mengejek dan sesumbar kalau MC mustahil bisa menang. Dengan sombong dia membeberkan kalau pengawalnya adalah mantan agen rahasia Badan Intelijen Negara yang sangat tangguh. Mendengar latar belakang lawannya, MC mengamati si pengawal dan bergumam kalau ini bakal jadi sangat menarik sebelum perkelahian dimulai. Pengawal Jin Seok pun meminta MC meminta maaf. Katanya kalau minta maaf sekarang, semua beres, tapi Kang malah menyuruhnya berhenti sok suci. Mantan agen kok mau-maunya disuruh mukulin anak sekolahan hingga demi uang recehan.
Pria itu membalas kalau sudut pandang MC memang benar. Tapi dia tidak punya pilihan lain demi bertahan hidup. Makanya dia terus mendesak agar si MC mau mengalah saja. Tapi MC tentu menolak mentah-mentah ide konyol tersebut dan menantang apa yang akan dilakukan pria itu selanjutnya jika dia tetap tidak mau minta maaf. Pria itu berkata kalau MC tidak memberinya pilihan lain. Namun, belum sempat dia menyelesaikan omongannya. Sebuah tendangan kilat langsung melesat ke arah wajahnya. Untung dia sempat menghindar. Kalau tidak, kepalanya mungkin sudah menggelinding di lantai. Tapi serangan MC belum selesai. Memanfaatkan momentum tendangan tadi, dia melayangkan serangan susulan tepat ke arah perut si pengawal. Setelah baku hantam singkat itu, MC terkejut karena serangannya berhasil ditangkis. Sementara si pengawal langsung menyadari kalau kekuatan dan kecepatan bocah ini benar-benar di luar nalar. Sementara Jin Seok cuma bisa cinggu kebingungan. Nah, kalian dan saya pasti gak sabar nunggu kelanjutannya kan? Pertarungan sengit ini baru saja dimulai, sampai jumpa di bagian berikutnya. Kalian harus tahu, pakai teknik abal-abal dari internet lawan pro itu cuma cari mati. MC kita langsung sadar penjaga ini beda kelas. Awalnya, dia sempat terpikir buat mengalah, tapi langsung berubah pikiran gara-gara Jin Seok. Begitu si penjaga mendekat, MC kita memutuskan untuk serius dan melihat kemampuan asli dari mantan agen Badan Intelijen Nasional ini. Begitu pria itu melangkah masuk ke jarak serangnya, MC kita langsung bergerak cepat. Tapi, si penjaga berhasil menghindari pukulan itu dan sadar kalau MC kita gak mengepalkan tangan, yang artinya dia mengincar matanya. MC kita langsung menyusul dengan pukulan lain, pria itu menghindar lagi dan mencengkeram bajunya. Pengawal Jin Seok tampaknya berniat membantingnya. Tapi, MC kita langsung menggagalkannya dengan kuncian kaki. Si pengawal jelas gak menyangka hal ini, sementara itu, MC kita memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cengkeraman kuat itu. Begitu berhasil bebas dan mendapat posisi menguntungkan, MC kita akhirnya mendaratkan pukulan telak dari samping si penjaga. Langsung menjaga jarak sambil memegangi bagian yang terkena hantaman. Dia sadar kalau MC kita sama sekali gak pakai bela diri. Di sisi lain, MC kita juga tahu kalau menahan diri jelas gak akan mempan lawan penjaga ini. Melihat situasi ini, Jin Seok yang sedari tadi diam langsung berteriak menyuruh pengawalnya untuk serius dan menghabisi MC kita, tapi MC kita cuma menoleh ke arahnya. Membuat Jin Seok langsung menyesal telah bicara. Pertarungan berlanjut, dan kali ini si pengawal mengambil inisiatif menyerang di luar dugaan pria itu. MC kita dengan mudah menahannya dan membalas dengan serangan lutut. Namun, pria itu menghindar dan mencengkeram kerahnya. Sekali lagi dia mencoba mengunci, berniat membanting MC kita ke lantai, tapi di tengah gerakan, MC kita langsung mengcounter. Gerakannya cepet banget sampai saya sendiri gak bisa berkata-kata. Pokoknya, dia langsung mengunci lengan si bodyguard saat mereka jatuh menghantam tanah. Tapi yang bikin terkejut, si pengawal tampak seperti gak merasakan sakit sama sekali. Alhasil, MC kita langsung melepas kunciannya dan menjaga jarak. MC kita merasa heran, lalu menyinggung bahwa sepanjang pertarungan, pria itu sama sekali gak memakai tinjunya. Dia pun menyindir si pengawal kalau dia belum cukup hebat untuk meremehkannya. Si pengawal gak menyangka MC kita bakal menyadarinya. Jadi dia meminta maaf karena telah meremehkan, tapi MC kita mendesaknya agar mulai bertarung serius. Tak disangka, pria itu malah menyerah. MC kita tampak bingung, sementara Jin Seok langsung shock mendengar keputusan itu. Sambil berjalan pergi, pria itu berkata kalau dia gak perlu minta maaf. Jin Seok langsung murka mendengar hal itu dan menuntut si pengawal bertarung serius. Dia bahkan mengancam akan memecatnya, namun pria itu bilang gak usah repot-repot karena dia memang berniat mengundurkan diri sebagai pengawal. Sebelum pergi, dia memberitahu MC kita kalau dia ingin tanding ulang secara adil suatu hari nanti, mungkin di luar ring dan tanpa gangguan apapun. Tentu saja MC kita setuju. Begitu si pengawal pergi, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Jin Seok. Sekarang, anak itu gemetaran dan keringat dingin. Seperti biasa, MC kita mengajak mengobrol berdua saja. Waduh, bocah ini beneran habis. MC kita perlahan mendekati Jin Seok sambil bergumam, bagaimana cara
memberinya pelajaran yang seketika membuat Jin Xiu ketakutan setengah mati. Jin Xiu berteriak memperingatkan MC kita agar gak mendekat, langsung menjadikan ayahnya sebagai teman. Mendengar itu, MC kita malah tersenyum. Dia sudah tahu kalau ayah Jin Sok sedang mencalonkan diri sebagai presiden dan hampir pasti menang pemilu. Hal itu membuat Jin sempat merasa percaya diri lagi. Tapi, MC kita langsung membungkamnya, bahkan sebelum dia sempat bicara. Dalam hati, MC kita menyadari kalau Jinok cuma bocah manja yang sok berkuasa karena terus-menerus membanggakan ayahnya. Awalnya, MC kita sempat berpikir untuk memaafkannya karena Jin Sok pernah mentraktirnya makan mewah. Sekali, sialnya, si bodoh ini mengira kebaikan itu sebagai kelemahan. Sekarang, dia bahkan berani mengatur-atur MC kita. Alhasil, bocah tengil ini sudah kelewat batas. Sekali lagi, MC kita membungkamnya dengan mendorong tangannya langsung ke wajahnya, sambil santai melihat Jin Xiu gemetaran ketakutan. MC kita dengan nada mengejek bertanya apa dia beneran secemas itu. Tapi, Jin Xiu masih enggan mengalah. Dia meyakinkan dirinya sendiri kalau MC kita yang sebenarnya takut dan gak akan berani menyentuhnya. Mendengar hal itu, Kang Won memiringkan kepalanya sedikit, seolah menantang Jin Xiu untuk membuktikannya dan disitulah kalian tahu apa yang bakal terjadi. MC kita mulai mencengkeram wajah si bodoh itu dengan kuat. Jinok langsung meronta-ronta mencoba melepaskan diri karena dia mulai kesulitan untuk bernapas lega. Akhirnya MC kita melepaskannya. Dia dengan tenang menjelaskan kalau ini cuma sebuah peringatan. Mengira Jin Xiu bakal langsung paham, namun MC kita cuma bisa menggelengkan kepala melihat Jinok yang sama sekali gak paham situasi dan mulai mengungkit ayahnya lagi. Dan seperti sebelumnya, setiap kali Jin Xiu mengancam dirinya, MC kita justru menambah tekanannya lebih kuat. Akhirnya, Jin Xiu menyerah kalah. Sekarang, MC kita menyuruhnya mendengarkan baik-baik. Dia menjelaskan ada banyak cara untuk menyakitinya, tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Terlebih lagi, MC kita memperingatkan kalau dia bisa dengan mudah membuat masa SMA Jin Sok menjadi seperti neraka. Tentu saja, dengan sifat Jin Sok yang keras kepala, dia gak mungkin tinggal diam. Jin Sok pasti bakal memakai kekuasaan ayahnya seperti bocah manja pada umumnya. Menatap matanya tajam, Kang Won bertanya apa. Jin Sok pikir dia terlihat takut dengan sosok ayahnya atau pengaruh politiknya itu. Padahal, orang tua MC kita bisa dengan mudah melenyapkan presiden kalau mereka beneran mau. Namun, MC kita menjelaskan kalau dia ke Korea cuma untuk sekolah, berteman, bekerja, dan hidup normal. Seolah bisa membaca pikiran Jinok yang ingin balas dendam, MC kita memperingatkan kalau sampai dia tahu Jinok berani mengusik hidupnya lagi, urusannya bakal panjang. MC kita bahkan gak perlu menjelaskan lebih detail, dan dengan begitu, MC kita sukses membuat Jin Sok trauma berat. Tiba-tiba, Huang Wuyong menyela dan meminta MC kita untuk berhenti. Dia langsung membantu Jin Sok berdiri. Melihat pemandangan memprihatinkan ini, MC kita menyindir kenapa mereka bertingkah seolah jadi korban. Padahal biasanya mereka melakukan hal yang sama ke orang lain. Mendengar itu, Hang Wuyong berjanji mereka akan berhenti dan bersumpah bakal mengawasi Jin Sok. Melihat mereka pergi, MC kita bertanya-tanya, apa ini semua sudah cukup? Karena jujur rasanya masih agak kurang. Adegan berganti ke SMA Seoul, di mana MC kita baru saja tiba dan langsung merasakan ada yang aneh. Jin Seok ternyata bolos sekolah hari ini, yang rasanya gak biasa. MC kita mulai curiga apa ini karena dia kurang tuntas memberi pelajaran kemarin. Tiba-tiba, Liara membuarkan lamunannya. Dia mengingatkan kalau pesta ulang tahunnya diadakan besok dan meminta MC kita agar jangan sampai lupa datang. MC kita mengangguk, berjanji kalau dia pasti hadir. Sementara itu, adegan beralih memperlihatkan Jin Sat yang panik melaporkan semua kejadian. Kemarin, dia bersikeras kalau dia habis dipukuli dan memohon agar ayahnya percaya. Setelah lelah mendengar renyekan itu, pria itu akhirnya berhenti beraktivitas. Sang ayah, perwakilan dari Partai Liberty sekaligus calon terkuat Presiden Korea Selatan berikutnya, cuma menatap anaknya dengan sorot mata tajam seolah bisa menembus baja. Di bab berikutnya, Jin Sok mulai mengamuk lagi karena marah-marah.
Ayahnya cuma bisa menghela napas. Bila mana dihajar orang pun bukan alasan buat membolos sekolah. Sebagai balasan, Jin Sok beralasan kalau pelaku yang memukulinya bersekolah di sana dan dia beneran trauma sama MC kita. Apalagi dia hampir kehabisan napas. Nah, kalian pasti tahu kelanjutannya. Bapaknya cuma menyuruhnya berhenti lebay, menegaskan kalau ternyata mereka satu sekolah dan dia takutan setengah mati sama karakter utama kita. Bahkan kemarin hampir mati lemas. Mendengar itu, si bapak langsung menyuruh anaknya berhenti lebay, karena dia tahu kalau kalian harus temenin gua nonton kisah manhwa kocak ini. Di mana ada bocah manja yang ngaku digebukin padahal badannya mulus tanpa luka. Sampai bikin bapaknya emosi, karena dia terus-terusan merengek. Hanya, karena luka kecil langsung tantrum. Pas Jin Seo ngaku malas sekolah gara-gara karakter utama kita. Bapaknya malah nyuruh dia pindah sekolah ke Amerika aja, kayak kakak perempuannya. Setelah ngomong gitu, dia langsung nelpon sekretarisnya, buat nyuruh agen Han masuk. Ternyata, agen Han ini pengawal pribadinya Jin Seo. Tapi kocaknya, kita baru tahu nama agen ini setelah 16 chapter. Begitu melihatnya, Jin Seo langsung menuduh agen Han sengaja ninggalin dia, sampai dia babak belur. Digebukin, padahal agen Han diam aja dan gak merespon tuduhan konyol bocah manja itu sama sekali. Melihat kelakuan anaknya, Bapak Jin Seo langsung nyuruh dia diam saat orang dewasa bicara. Dia memperingatkan anaknya buat sopan. Karena perjuangan buat bawa balik agen Han itu sama sekali nggak gampang. Sambil menoleh ke agen Han, pria itu minta maaf atas kelakuan manja anaknya. Dia ngaku kalau kesibukannya bikin Jin Seo jadi manja karena lahir paling terakhir di keluarga mereka. Tapi sebelum percakapan berlanjut, agen Han dengan tenang bilang kalau dia ditugaskan jadi pengawal Jin Seo lagi. Dia bakal langsung mengundurkan diri. Tapi mengejutkannya, si bapak bilang itu nggak perlu dilakukan. Ternyata, anaknya cuma melebih-lebihkan masalah sepel. Dengan kata lain, alasan dia manggil agen Han adalah buat mastiin apakah cerita Jin Seo itu beneran terjadi atau cuma karangan belaka. Begitu agen Han mengonfirmasi kalau semuanya emang benar, bapaknya langsung melongo syok. Jin Seo pun langsung pamer kalau dia nggak bohong dari tadi. Tapi tunggu dulu, penjelasan agen Han belum selesai. Dengan wajah super serius, dia memperingatkan Jin Seo buat nggak pernah macam-macam lagi sama karakter utama kita. Sekarang bapaknya makin penasaran sekaligus shock. Lalu nanya apa maksud dari peringatan itu. Agen Han ngejelasin kalau sebagai mantan agen rahasia pun, dia nggak yakin bisa menang melawan karakter utama kita. Mendengar hal mengejutkan itu, Bapak Jin Seo langsung terdiam 1000 bahasa dengan waktu kurang dari 6 bulan sebelum pemilu. Bikin masalah konyol jelas tindakan bodoh. Apalagi sudah banyak partai politik yang hancur gara-gara skandal kekerasan sekolah yang dilakukan anak-anak mereka. Melihat karakter utama kita yang sehebat itu, Bapak Jin Seo heran kenapa anaknya nggak nyoba buat temenan sama dia aja. Padahal punya temen sekuat itu jelas bakal sangat menguntungkan. Tapi ya dengan sifat Jin Seo yang kayak gitu, mustahil sih dari awal. Jin Seo coba membela diri kalau dia udah usaha. Tapi masalahnya ada di karakter utama kita. Sayangnya, bapaknya udah muak sama rengekan manjanya itu. Adegan pun berpindah ke Hotel Hilton. Karakter utama kita akhirnya tiba di lokasi pesta ulang tahun Lei Arak. Tapi di sana, dia kaget karena tempatnya persis sama dengan restoran saat Jin Seo mentraktirnya makan dulu. Saat dia celingukan, salah satu staf hotel langsung mengenalinya dengan cepat. Bikin dia sadar kalau dia datang 30 menit lebih cepat. Di momen itu, dia mikir kalau staf hotel aja bisa langsung kenal. Berarti Lei Ara pasti udah menyelidiki latar belakangnya habis-habisan sebelumnya. Meski begitu, staf itu tetap ramah dan menyuruhnya masuk. Begitu melangkah ke dalam ruangan, dia langsung terpukau melihat perbedaan kontras dibanding kunjungannya yang terakhir. Desain interiornya berubah total. Saat itulah si gadis yang berulang tahun muncul sambil memanggil nama karakter utama kita dengan ceria. Dia langsung pamer gaunnya dan nanya apa dia kelihatan cantik. Tentu saja, karakter utama kita mengangguk gemas. Merasa puas dengan reaksi itu, dia pergi sebentar dan menyuruhnya menunggu, karena tamu-tamu lain akan segera datang. Nggak butuh waktu lama. Para tamu mulai berdatangan satu persatu, seperti dugaan. Semuanya anak orang kaya.
Karakter utama kita cuma duduk tenang sambil mengamati sekitar. Di saat itulah, Jin Xiao akhirnya muncul. Begitu mata mereka saling bertatapan, Jin Xiao langsung gemetaran ketakutan. Sialnya, dia malah bikin kesalahan bodoh dengan membawa antek-anteknya ke meja karakter utama kita. Tampaknya dia mau pamer kekuatan di depannya, tapi karakter utama kita cuek bebek. Di panggung, Lei Ara berterima kasih pada semua tamu yang hadir. Biasanya, ini adalah momen bapaknya buat kasih sambutan. Tapi dia sengaja menolaknya, karena bapaknya pasti bakal bawa teman-teman dewasanya juga ke sini. Jadi, tanpa buang-buang waktu, dia mengumumkan udah menyiapkan kejutan spesial malam ini. Kejutan yang diklaim nggak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Sementara itu, karakter utama kita terus mengamati pesta di saat dia masih canggung beradaptasi dengan suasana mewah ini. Tiba-tiba prioritas 0 masuk ke ruangan, karakter utama kita kaget setengah mati melihatnya. Lei Ara menyapanya dengan gembira sebagai kakak kelas. Tak lama kemudian, para tamu langsung mengerubungi mereka. Seperti biasa, karakter utama kita hanya duduk. Nah, kalian perhatiin bagian ini. Karena karakter utama kita pun tak menyangka kalau Lei Ara sedekat itu dengan prioritas 0. Tepat saat itulah, Jin Xiao kembali bikin ulah konyol. Dia mau ngancam kalau belum terlambat buat minta maaf sekarang. Tapi, baru aja karakter utama kita ngangkat tangan santai di dekat wajahnya. Jin Xiao langsung melompat mundur ketakutan sampai jatuh tersungkur ke lantai. Sumpah, trauma bocah ini beneran parah banget. Tiba-tiba, lampu padam dan suasana seketika berubah mencekam. Membuat karakter utama kita curiga dengan apa yang terjadi. Menyadari keanehan ini, dia langsung siaga penuh dan mulai memperhatikan setiap gerakan orang di sekitarnya. Secara logika, nggak mungkin ada mati lampu mendadak di hotel mewah Korea Selatan. Di tengah kegelapan, dia mendeteksi beberapa orang misterius yang bergerak mendekat. Dia menghitung ada 9 orang dan langsung mengira ini adalah serangan teroris. Untung saja sebelum lampu padam, dia sudah menandai posisi prioritas 0 dan Lei Ara. Karena nggak ada pengawal yang siaga. Begitu salah satu sosok mencurigakan mendekat ke arah kedua gadis itu. Insting bertarungnya langsung bereaksi mendeteksi bahaya. Ini membuktikan dugaannya benar. Tanpa pikir panjang, dia melesat secepat kilat. Si penyusup menoleh dan melihat karakter utama kita menerjangnya dengan tatapan mata pembunuh yang sangat mengerikan. Kalian tahu kan rasanya kalau udah terkepung? Yap, cowok malang itu langsung menjerit histeris. Pas lampu menyala, semua orang di aula langsung melongo menatap ke arah mereka. Karakter utama kita menindih si penyusup yang panik berteriak minta dilepaskan. Karena nggak direspon, pria malang itu sampai menangis memohon diselamatkan dari amukan monster. Ini, sementara itu, Lei Ara dan prioritas 0 hanya bisa melongo dalam diam. Akhirnya, karakter utama kita tersadar dari salah paham konyol ini dan buru-buru mundur, menjauh. Dengan canggung, di sisi lain, prioritas 0 mulai menganalisis gerakannya dan yakin kalau dia adalah agen profesional yang sedang menyamar. Tapi plot twist kocaknya, mati lampu tadi itu cuma bagian dari pertunjukan kejutan pesta. Dan orang-orang di kegelapan itu sebenarnya member boyband terkenal. Sayangnya, pertunjukan itu langsung kacau karena semua mata tertuju pada kekacauan tadi. Membuat Lei Ara marah besar karena pesta yang disiapkannya susah payah hancur berantakan. Karakter utama kita pun cuma bisa merenung menyesali aksi refleksnya yang terlalu overprotektif. Itu, setelah pesta usai, dia pulang sendirian sambil menghela napas panjang. Meratapi kebodohannya yang mengira ada penyanderaan teroris di Korea Selatan yang damai. Sementara itu di hotel, Lei Ara masih ngamuk dan berteriak kesal karena perjuangannya mengundang boyband terkenal itu sia-sia belaka. Di saat karakter utama kita terus meminta maaf, tiba-tiba prioritas 0 menengahi perdebatan mereka. Dia menyuruh Lei Ara tenang dan bertanya apa dia sama sekali nggak merasa kalau tindakan refleks karakter utama kita itu sebenarnya keren banget. Lei Ara makin cemberut mendengar pembelaan itu. Prioritas 0 tersenyum sambil bilang kalau dia cuma mau melindungi mereka. Nah, gimana menurut kalian? Apa tindakan refleksi karakter utama ini emang sekeren itu? Bayangkan kita ada di situasi penyanderaan itu. Si tokoh utama langsung maju tanpa ragu. Keren banget kan? Begitu Liara mulai sadar akan hal itu, dia perlahan menoleh ke arah tokoh utama kita buat memastikan dugaannya.
Dan melihat reaksinya, jawabannya sudah jelas banget. Gara-gara ini, prioritas nol malah meledek sambil bilang kalau Leara mungkin saja baru menemukan ksatria kegelapan pribadinya. Detik itu juga, kedua gadis ini langsung tertawa lepas bersama. Sementara si tokoh utama kita cuma bisa merenungi semuanya, dia akhirnya mengungkap identitas asli dari prioritas nol ini. Ternyata Han Yu adalah anak kandung dari presiden yang sekarang menjabat. Sambil memikirkan hal itu, tokoh utama kita sadar kalau dia berhasil membuat kontak dengannya. Besoknya di sekolah, baru juga menapakkan kaki di kelas. Liara langsung menyerbunya sambil terus meneriakkan ksatria kegelapan. Jelas saja, tokoh utama kita langsung merasa kebingungan dengan julukan aneh itu. Salah satu siswi di sana sampai berkomentar kalau dia ini ternyata jago banget merayu perempuan. Sambil melirik ke arah Liara, dia bercanda menanyakan apakah mereka sekarang sudah resmi jadian dan pacaran diam-diam. Liara spontan tertawa sambil menepis gosip itu, bersikeras semuanya tidak seperti itu. Sedangkan cowok kita cuma bisa tersenyum canggung sambil diam-diam berjalan ke bangkunya. Tapi baru saja mau duduk, Jinyu tiba-tiba angkat bicara. Menuduh kalau tokoh utama kita sudah mengacaukan pesta ulang tahun Leara. Ya, bocah ini berulah lagi. Karena si tokoh utama diam saja. Jin Xiu mulai gugup dan bertanya kenapa dia ditatap seperti itu. Lalu mencoba sok keras menantang, apakah dia berani macam-macam lagi. Nah, kalian harus lihat ini, si tokoh utama perlahan mengulurkan tangannya ke wajah Jin Sok. Alhasil, Jin Sok langsung menjerit kaget, lalu seketika ambruk kehilangan keseimbangan ke lantai kelas. Kejadian ini langsung menarik perhatian sesi kelas. Tepat di saat itu, sebuah tangan terulur untuk membantunya. Mengejutkannya, si tokoh utama sendiri yang membantunya berdiri. Setelah itu, dia bertanya dengan tenang ke Jinyo, apakah dia sangat menyukai Liara. Kalau iya, dia harus menyatakannya secara jantan. Bukannya terus mencari alasan dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Berhubung ujian tengah semester sudah dekat, tokoh utama kita memperingatkannya agar tidak memancing emosinya. Begitu saja, dia langsung kembali fokus belajar. Kali ini, targetnya adalah menjadi juara 1 di seluruh sekolah. Kita langsung melompat ke hari ujian, dilangsungkan. Tokoh utama kita terlihat menuliskan lembar jawaban dengan sangat brutal tanpa henti. Sejujurnya, dia malah tampak seperti seseorang yang sedang menggunakan buku catatan kematian untuk menuliskan nama targetnya. Dan begitu saja, dia selesai sebelum yang lain sambil meniru gaya Lechia gamis secara tipis-tipis. Teman sekelasnya langsung melongo heran melihat dia sudah menyelesaikan ujiannya, padahal mereka semua masih megap-megap di pertengahan soal. Sekarang, mari kita lihat hasil akhir.